Setelah 18 tahun bereinkarnasi, aku baru menyadari kalau guru olahraga kami yang ramah sebenarnya adalah monster serangga. Bahkan ibu guru yang anggun pun menyimpan rahasia di balik topengnya. Ternyata sekolah yang kuandalkan selama ini hanyalah sebuah peternakan monster mutan. Di tengah pesta kelulusan yang meriah itu, segalanya mulai terbongkar. Ibu guru Inka yang cantik berdiri di panggung, bersiap memberikan pidato terakhirnya di depan para murid. Rekan-rekan sekalian, ujian hanyalah satu tahap kecil. Yang berhasil harus tetap berjuang, dan yang gagal jangan putus asa. Aku hanya duduk diam di pojokan sambil mengangkat gelas, menatap sang guru tanpa gairah sedikit pun. Menjadi penjelajah waktu tanpa sistem kebangkitan adalah kutukan. Aku hanyalah murid gagal yang tak punya masa depan. Ayo semuanya, nikmati hidangan terakhir kalian sepuasnya. Bersiaplah untuk pergi menuju keabadian. Ucapan dingin guru olahraga itu seketika mengubah suasana. Ketua kelas pun menghampirinya dengan senyum canggung. Ah Pak Go, Anda pasti sedang mabuk berat, ya? Apa yang sebenarnya sedang Bapak bicarakan sekarang? Namun bukannya menjawab, sebuah seringai mengerikan justru terpancar jelas dari wajah Pak Go saat itu. Aku tidak sedang bercanda. Karena permainan maut baru saja dimulai. Jeritan histeris memecah kesunyian saat tubuh sang guru membengkak dan berubah bentuk secara mengerikan. Monster berkepala hijau raksasa muncul. Jari tajamnya langsung menusuk dada ketua kelas hingga menembus punggungnya. Teriak histeris pecah di mana-mana. Ruangan pesta yang hangat kini berubah menjadi neraka penuh darah. Tiba-tiba, sebuah suara sistem terdengar merdu di telingaku. Sistem Supreme Knight resmi diaktifkan. Perangkat transformasi legendaris telah siap diterima. Apakah Anda ingin mewujudkannya sekarang juga? Belum sempat aku bereaksi, monster itu sudah memberi perintah kejam. Habisi mereka semua tanpa sisa. Pintu kabin meledak terbuka. Sekawanan serangga mutan menyerbu masuk dan menutup semua jalan keluar kami. Ibu guru Inka tampak tenang, seolah ia tahu kalau aku memiliki kegunaan besar bagi rencana rahasia mereka. Keputusasaan menyelimuti ruangan. Murid-murid yang lemah seketika jatuh pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Sambil berdiri di barisan paling belakang, aku mulai memproses kekuatan sistem dan hadiah pemula yang kuterima. Paket pemula terkonfirmasi. Hadiah acak yang didapatkan adalah perangkat sabuk kaisar penghancur dunia, kartu kaisar, simbol legendaris, hingga ruang penyimpanan khusus kini telah menyatu sepenuhnya ke dalam diriku. Dalam sekejap mata, ribuan memori teknik bertarung tingkat tinggi mengalir deras masuk ke dalam jiwaku. Energi dahsyat mulai berkumpul di pinggangku, seolah ruang dan waktu sedang tunduk pada kekuatanku. Partikel cahaya berkumpul dengan indah, membentuk sebuah sabuk berwarna merah muda yang sangat mencolok. Sesuai instruksi dalam ingatanku, aku segera memasukkan kartu sakti itu ke dalam slot pemacu mesinnya. Henshin, Kamen Rider Dekade, sang satria Masgul akhirnya bangkit untuk menghancurkan segalanya. Belasan bayangan putih menyatu ke tubuhku. Transformasi ksatria pelintas dimensi pun telah selesai dengan sempurna. Guru Go terbelalak melihat kekuatanku. Ksatria bertopeng, berwarna merah muda. Apa-apaan ini? Koreksi, ini namanya magenta. Aku akan mengakhiri sandiwara busuk kalian ini dalam sekejap mata. 20 monster serangga dewasa mengepungku. Mereka semua adalah monster ganas yang siap mencabik mangsanya. Habisi dia, jangan biarkan ksatria itu lolos. Perintah monster yang menyamar menjadi guru itu dengan murka. Larva-larva buas mulai menyerangku, sementara sang bos justru mencoba mundur secara diam-diam. Dia ingin melarikan diri. Di saat yang kritis itu, suara dingin ibu guru Inka kembali terdengar. Ia berjalan mendekat ke arahku dengan langkah yang sangat tenang, seolah sedang mencari perlindungan dariku. Tatapan matanya penuh misteri. Sepertinya wanita ini sudah lama mengetahui keberadaan para Kamen Rider. Aku hanya terdiam dalam misteri. Kotak kartu di tanganku seketika berubah menjadi pedang logam yang tajam. Dengan satu tebasan maut yang cepat, semua monster serangga di depanku meledak menjadi serpihan. Memanfaatkan ledakan dan kekacauan yang ada, guru gua berusaha kabur sekuat tenaga melalui pintu belakang. Serahkan sisa monster ini padaku. Cepat kejar dia. Seru ibu guru Inka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tangannya tetap tersembunyi di dalam tas, seolah ia siap mengeluarkan senjata rahasia kapan saja dibutuhkan. Dunia ini ternyata jauh lebih menarik dari dugaanku. Aku menatap dalam ke arah guruku yang penuh rahasia itu. Apa sebenarnya rencana besarmu, guru? Aku hanya mengangguk kecil lalu bergegas mengejar target utamaku. 10 larva rakus masih menggeliat di koridor, tubuh lemak mereka memenuhi lorong dengan menjijikan. Kotak pedang di genggamanku berubah wujud menjadi pistol, memuntahkan peluru maut dengan kecepatan tinggi. Tak ada ruang melarikan diri. Larva-larva itu meledak hancur berserakan di lorong sekolah yang sempit. Monster berwujud guru olahraga itu menyeret tubuh hijaunya, mencoba lari sekuat tenaga menuju area terbuka. Dia pikir bisa kabur begitu saja? Naif sekali. Aku langsung menerjang keluar lewat jendela kelas. Tepat di hadapannya, aku meluncurkan tendangan berputar maut hingga monster lemak itu terpental sangat jauh. Rasakan penderitaan ini. Si monster mengerang ngeri,
mempertanyakan siapa sebenarnya identitasku yang sangat tangguh. Secara mendadak, suhu tubuh makhluk menjijikan itu meroket hebat hingga membakar udara di sekitarnya. Atmosfer bergetar hebat. Inilah awal dari proses molting, perubahan paksa menuju wujud dewasa yang mengerikan. Evolusi temporal terjadi akibat tekanan ekstrem, sebuah fenomena transformasi serangga dewasa di bawah ancaman maut. Tendanganku tadi justru memicu evolusi prematur ini. Sial, kepalaku mulai berdenyut melihat perubahan mengerikan ini. Namun ini keberuntungan bagi misi sistem untuk membunuh serangga dewasa. Mari kita selesaikan sekarang juga. Ternyata guru olahraga gadungan ini adalah seorang pemimpin dengan bakat yang jauh berbeda dari kawanannya. Waktunya mengumpulkan data tempur. Aku hanyalah seorang Kamen Rider yang kebetulan lewat di sini. Jawaban klasik untuk situasi genting. Aku berdiri mengawasi proses perubahannya dari jarak 10 meter saja. Panas menyengat meluas dengan cepat saat cangkang hijaunya mulai meleleh dan hancur berantakan di lantai. Muncul sosok merah gelap yang sangat kokoh dengan antena di bahu. Benar-benar lebih buruk dari larva. Monster tipe laba-laba merah ini telah mendapatkan kekuatan dahsyat, tapi aku sama sekali tidak merasa panik. Kartu ditarik, dan dimasukkan ke sabuk. Medan magnet biru cerah kini menyelimuti seluruh area pertempuran kami. Zira merah muda berganti rupa menjadi pelindung dada merah tua yang memancarkan aura kemenangan yang kuat. Tanduk serangga kini mencuat di kepalaku. Inilah hadiah luar biasa bagi sang pemula seperti diriku ini. Kamen Rider Kabuto, aktifkan serangan clock up untuk membelah aliran waktu dan menghancurkan lawan seketika. Di saat transformasi memuncak, Ibu Guru Lin menelepon atasannya dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Lapor, Chen Mu murid terbodoh di kelas itu. Dia telah bangkit menjadi pejuang Kamen Rider baru. Ini spesies yang belum pernah terdata. Segera kirim tim bantuan karena situasi di sini semakin rumit. Lin menghela napas panjang di samping jasad. Departemen memori akan segera datang untuk menghapus jejak ini. Ingatan para siswa yang selamat akan dimanipulasi total. Sementara itu, sosok ketua kelas asli telah tewas. Makhluk protozoa sialan itu telah mencuri identitas manusia dan mulai berkolaborasi dengan para serangga asing. Mereka mampu menyalin rupa dan kesadaran mangsanya sebelum jasad korban mendingin sepenuhnya tanpa tersisa sedikit pun. Tak ada yang menyadarinya. Dalam hati, Ibu Lin membisikkan permintaan maaf yang sangat dalam atas kejadian ini. Dia bergegas menuju pintu keluar, namun sebuah bayangan kecil melintas cepat di sudut matanya yang tajam. Ternyata seekor kelelawar putih hinggap di bahunya. Makhluk misterius apalagi yang sedang mengintai momen ini? Dari balik jendela, Lin terpaku melihat proses molting monster itu dan transformasiku yang sangat luar biasa. Kenapa warnanya menjadi merah? Bagaimana mungkin Chen Mu bisa mencapai level kekuatan yang sehebat itu? Zira ini adalah proyek rahasia tingkat tinggi untuk memusnahkan ancaman serangga asing dari muka bumi ini. Lin benar-benar kehilangan kata-kata. Murid terlemahnya kini berdiri sebagai pejuang terkuat yang pernah dia lihat. Kekuatannya melampaui akal sehat dan terhubung dengan proyek Kabuto, rahasia paling terlarang bagi organisasi mereka. Tunjukkan kemampuanmu, Chen Mu. Mata Lin berkilat penuh minat saat mengusap kelelawar putih di bahunya itu. Laba-laba merah itu belum sempat menyerang, namun aku sudah melesat menjadi bayangan semu yang sangat cepat. Satu tendangan maut Kamen Rider menghantam telak bagian dada monster itu hingga memercikan bunga api maut. Pertahanan makhluk ini ternyata sangat tinggi. Satu serangan kuat tadi belum cukup untuk memberikan luka serius. Tubuhnya justru semakin memerah membara. Monster itu mulai memicu mode transformasi temporal miliknya dengan sangat agresif. Dia bergerak lincah mengelilingiku sambil menyemburkan jaring laba-laba yang sangat lengket dan juga sangat menjijikan. Dunia seakan berhenti berputar. Dalam mode clock up, dia bergerak di antara celah waktu yang membeku total. Jika itu pejuang biasa, mereka pasti sudah tewas tercabik-cabik oleh serangan maut secepat kilat ini. Saat bertransformasi menjadi Kabuto, kecepatan bukan lagi masalah. Kau merasa cepat? Aku jauh lebih cepat darimu. Hanya dengan sedikit gerakan kepala, jaring korosif itu kulewati dengan mudah. Kini, kecepatanku melampaui batas imajinasi. Target terkunci. Dalam sekejap mata, bayanganku sudah berdiri tegak di hadapan parasit terakhir yang tersisa. Serangan Rider Kick. Kaki kananku menyambar bakilat, menghujam tepat di titik vital sang monster parasit. Musuh hancur menjadi pendar cahaya hijau pekat. Tanpa menoleh sedikit pun, aku langsung membatalkan armor ini. Memberi isyarat pada Lincangya, aku melangkah menuju pintu, namun saat mendongak, ada sesuatu yang sangat mencolok. Sosok mungil itu terlihat sedang bersantai di atas bahu sang guru dengan posisi yang sangat tenang. Seekor kelelawar putih seukuran apel dengan aroma khas. Sebagai pengembara, ciri-cirinya sungguh terlalu mudah untuk dikenali. Aku langsung menyadarinya, itu adalah Kivala dari faksi vampir, makhluk spesial yang berfungsi sebagai kunci transformasi. Ini membuktikan satu hal pasti, Direktur Lin bukanlah sekadar profesor biasa yang mengajar di sekolah ini. Selaras dengan bisikan serangga aneh di aula tadi, Direktur Lin jelas terlibat dalam rencana gelap mereka. Kekuatan di balik semua ini sangatlah rumit. Untuk saat ini,
Lebih baik aku menghindari kontak langsung. 18 tahun hidup terasa biasa saja, namun hari ini aku sadar dunia ternyata begitu mendebarkan. Etika gentleman? Maaf saja, menyapa di tengah misi bukanlah gayaku meski kita berasal dari divisi berbeda. Tiba-tiba, Kifala mengepakkan sayapnya dan terbang menghadang jalanku tepat di tengah aula hotel yang megah. Langkahku tak terhenti sedikit pun. Aku terus maju dan mengangkat tangan untuk menyingkirkan makhluk kecil itu. Dengan satu kibasan tangan, aku mengusir Kifala. Pria kasar, seru Kifala yang tampak sangat terkejut dan ketakutan. Dia menyingkir dengan kesal, mata merahnya menatapku tajam seolah ingin melayangkan protes yang lebih panjang lagi. Suara lembut terdengar dari belakang. Lin Changya melompat turun dari jendela atas dan mendarat dengan sangat anggun. Chenmu, mari berkenalan secara resmi. Aku adalah wali kelas 3 di sekolah menengah atas Jianshang. Nama saya Lin Changya, anggota tim elit sekaligus pejuang utama dari divisi pusat yang memegang kekuatan armor. Sebagai bentuk rasa hormat pada guru atau sesama pengguna armor, bukankah kau harus berbagi informasi sedikit? Ikutlah bersamaku ke markas sekarang, atau jelaskan semua ini sebelum situasinya menjadi semakin tidak terkendali. Misimu sudah melampaui batas yurisdiksi, dan atasanku bukanlah orang yang ramah, ucap Lin Changya dengan nada lembut. Dengan gaya khas seorang kakak perempuan, dia terus mengamatiku dari ujung kepala hingga kaki secara mendalam. Sifatmu sungguh tidak sopan. Berapa sebenarnya usiamu hingga berani mengabaikan perintah dari gurumu sendiri seperti ini? Kifala yang berada di sampingnya ikut mengoceh, mendukung setiap keluhan yang keluar dari mulut manis tuannya. Aku mengernyitkan dahi. Jika ucapan wali kelas ini benar, maka urusan ini akan menjadi sangat merepotkan. Tak perlu risau soal ruangan itu, jika organisasi itu nyata, mereka pasti akan segera menghubungi aku. Informasi pribadiku mungkin sudah tersebar. Terus menunda hanya akan membuatku terjebak dalam masalah dengan pihak otoritas. Sulit menebak apakah ini keberuntungan atau kutukan. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bekerja sama dengan klan Kiva mungkin menarik, tapi menjadi pion bagi parasit, itu adalah ide yang buruk. Izinkan aku mengoreksi, kau adalah mantan wali kelasku, Profesor Lin, sebaiknya kita sudahi saja drama ini. Pulanglah, bersihkan dirimu, dan tidurlah yang nyenyak. Kita bisa bicara lagi di lain waktu jika ada kesempatan. Aku tahu identitas ini takkan bisa disembunyikan selamanya, namun aku juga tak berniat membeberkannya sekarang. Sistem baru saja aktif sepenuhnya. Belum saatnya mengungkapkan segalanya. Aku sudah malas meladeni omong kosong ini. Sambil melangkah keluar, aku memberi peringatan kecil. Periksalah siapa sebenarnya dalang utama di balik pertemuan ini. Namun tepat saat itu, ponsel milik Lin Changya berdering kencang, memecah suasana tegang di antara kami berdua. Ya, ini saya. Apa? Tolong ulangi lagi. Baiklah, saya mengerti dan akan segera melakukan yang terbaik. Panggilan itu terasa sangat singkat. Belum sempat aku pergi jauh, Lin Changya sudah menutup ponselnya dengan rapat. Senyum manisnya lenyap seketika, tatapannya berubah menjadi sedingin es. Chenmu, sepertinya aku telah salah menilai. Atasanku baru saja melapor, tidak ada satupun catatan mengenai dirimu dalam arsip pusat markas besar kami. Di seluruh wilayah Onsia, hanya 5 tim elit saja yang diberikan wewenang untuk mengenakan armor ksatria. Sejak awal aku merasa ada yang ganjil. Wilayah sekolah Jianchen seharusnya berada di bawah pengawasan divisi pusat. Lalu dari mana agen ganda sepertimu muncul? Sepertinya dugaanku selama ini benar-benar telah meleset sangat jauh. Jika kau bukan kawan, siapa kau sebenarnya? Apa kau ante kiriman elang yang licik itu? Kelelawar itu melesak ke tangannya. Energi ungu berbentuk hati meledak, menciptakan aura yang sangat mengerikan. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membentuk zirah Kamen Rider Kifala yang legendaris. Persis seperti dugaanku. Ternyata inilah jati diri Lin Jia yang asli. Tak disangka, wanita ini bisa berubah secepat itu. Kupikir kita bisa menjadi sekutu kuat. Sayangnya, kesempatan untuk memintamu menjadi guruku kini telah sirna. Lin Jia mendekat perlahan sembari menghunus pedang Kifala. Matanya menatap tajam, mengunci target tanpa ampun. Dia benar-benar serius kali ini. Gelombang energi terpancar dari tubuhnya, siap meledak dalam satu serangan fatal. Kifala adalah pembunuh saudara Diki. Ingatan kelam itu kembali menghantam jiwaku saat melihat sosoknya. Aku tak boleh lengah sedikit pun. Partikel cahaya mulai berputar di pinggangku, memanggil kekuatan sejati. Transformasi Kamen Rider Decade dimulai. Kilatan cahaya magenta membelah kegelapan, menciptakan zirah ksatria yang megah. Tekanan aura Decade menyebar ke segala arah. Lin Jia pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan angkuh. Dia menebas secara vertikal ke arah pinggangku. Sudah kukatakan, aku bukan orang asing yang mencurigakan. Apalagi mata-mata rendahan. Aku menghindar dengan gerakan lincah. Dia berteriak takkan percaya sepatah kata pun. Semuanya harus diselidiki sampai tuntas. Lin Jia menjawab dingin sambil kembali mengayunkan pedang mautnya itu. Matanya menatapku penuh amarah. Sebenarnya aku malas bertarung, tapi wanita ini benar-benar keras kepala.
Kekuatan dekade sangat dahsyat namun menguras energi. Karena sang profesor terus mendesak, mari kita selesaikan. Ini demi kedamaian di masa depan. Serangan Rider Illusion dimulai, membelah diri menjadi 4 bayangan. Aku menjentikan jari dengan tenang. Seketika, 4 klon diriku bergerak serentak menghujamkan pedang satria. Serangan bertubi-tubi menghantam Kivala tanpa henti. Kecepatanku melampaui batas penglihatan manusia biasa, membuatnya terpojok. Linjia tak mampu bereaksi. Percikan api meledak diiringi teriakan pedih yang menyayat hati di medan laga. Profesor cantik yang mempesona itu pun tersungkur tak berdaya. Ternyata kekuatannya jauh di bawah ekspektasiku. Apakah ini kemampuan pemimpin satria yang sebenarnya? Bagaimana mungkin kau bisa membelah diri menjadi banyak? Bahkan melawan satu klon saja aku kewalahan. Meski mustahil menang, aku harus terus mengulur waktu. Pasukan elit akan tiba dalam 10 menit. Linjia sadar betul bahwa posisinya kini sangat terdesak. Kekuatannya tak sebanding dengan klonku. Dengan sisa tenaga, dia mengayunkan pedang Kivala untuk memecah kepungan. Saat aku hendak berbalik pergi, dia mengerang kesakitan. Seluruh tubuhnya dialiri energi ungu yang sangat pekat. Sepasang sayap berduri muncul di punggungnya. Bayangan hitam menyelimuti sosoknya, mengubah atmosfer menjadi sangat mencekam. Pedang di tangannya bersinar terang. Kecepatannya meningkat drastis dalam sekejap mata, menerjang maju bagai kilat. Dia berhasil menembus pertahanan klonku. Jurus Sonic Stab dilancarkan sebagai serangan pamungkas yang mematikan. Itulah serangan terkuat dari Zirah Kivala. Namun bagiku, gerakan itu tidak memberikan ancaman berarti sedikitpun. Aku memutar tubuh dengan elegan, satu tendangan memutar yang sempurna melesat tepat ke arah sasaranku. Hantaman itu telak mengenai dada Linjia. Profesor, dengarkan aku bukan monster ataupun mata-mata. Aku dan Geraso, aku bisa Ramo. Jika kau masih bersikeras, akibatnya akan fatal. Pernahkah kau mendengar kisah tragis kekalahan seorang satria? Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Linjia terpental sejauh 10 meter ke belakang. Luka itu terlalu parah hingga zirahnya mencapai titik kritis. Aura ungu kini menyelimuti tubuhnya yang gemetar. Detik berikutnya, energi itu lenyap seketika. Kelelawar putih Kivala muncul kembali dan terbang menjauh darinya. Linjia ambruk karena kelelahan yang hebat. Dia menutupi dadanya, berusaha keras untuk kembali berdiri tegak. Gadis tercantik di SMA Jianshang kini terlihat rapuh. Jika lawannya bukan aku, nasibnya pasti berakhir tragis. Aku menghentikan serangan dan membatalkan transformasi. Cahaya magenta memudar, mengembalikan sosokku yang semula sebagai manusia. Aku melangkah mendekati Linjia yang terkapar. Kuangkat dagunya perlahan sembari memberikan senyuman penuh arti. Rasa sakitnya mulai mereda saat dia membuka mata. Dia tertegun melihatku. Chenmu, berdiri tepat di hadapannya. Apa yang kau inginkan? Jangan berbuat bodoh, ingatlah bahwa aku adalah wali kelasmu yang sah sekarang. Jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Linjia mulai sadar kembali setelah menerima pelajaran berharga dariku. Dia melihat tatapan mengejekku dan mendesah lega secara misterius. Jika pria ini benar-benar seorang penjahat, atau mata-mata infiltrasi dari elang, dia pasti sudah menghabisiku sejak tadi dengan kekuatan yang mengerikan itu. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Padahal monster dewasa hasil mutasi itu bisa ia bantai dengan sangat mudah. Bahkan divisi elit pasukan khusus Onxia, sang Kamen Rider pertama sekalipun, tak akan mampu melakukannya sehebat itu. Hasilnya sungguh gila. Sekarang, aku bukan sekadar muridmu lagi. Profesor Lun mulai mabuk setelah menenggak beberapa gelas anggur. Ingatannya mulai kabur. Rencana berikutnya, menggoda ibu guru cantik ini tentu saja akan menjadi pengalaman yang sangat mendebarkan. Sedikit godaan sebagai balasan dendam, karena aku selalu dicap murid nakal selama 3 tahun penuh di sekolah menengah atas. Aku sengaja menyentuh dagunya dengan ujung jari. Inquenia tampak kaku dan terpaku. Ia berusaha keras untuk bangkit dari posisinya. Ia ingin kabur dari suasana canggung ini, namun gagal total. Kutahan bahunya kuat-kuat. Ibu guru, tetaplah diam di sana. Obrolan kita berakhir. Ingat, atasanmu itu tipe orang yang sangat sulit untuk diajak berkompromi atau diajak bicara santai. Jangan cari masalah atau kau akan menyesal. Kurasa waktuku sudah habis. Aku beranjak berdiri lalu berjalan santai menuju pintu keluar. Berkat pengalaman kilat sebagai Kamen Rider, aku merasa kekuatan ini telah menyatu sempurna di dalam seluruh aliran darahku. Membantai monster biasa bukanlah perkara sulit. Kekuatanku sekarang sudah jauh melampaui level Inquija yang lemah itu. Jika dia dianggap yang terbaik di tim elit, maka bisa dipastikan organisasi tempur itu sebenarnya tidaklah sekuat yang dibayangkan. Organisasi mereka sungguh lemah. Dia benar-benar pria kasar yang tidak sopan. Hingga bayanganku hilang, ia masih saja terus mengerutu kesal. Robot kelelawar bernama Kiala itu baru berani terbang mendekat, mengepakkan sayapnya untuk memeriksa setiap inci luka yang diderita majikannya. Setelah terdiam cukup lama, Inquinta pun bangkit dengan bersandar di dinding.
Wajahnya tampak sangat lesu, penuh dengan perasaan putus asa. Pikirannya kacau balau karena kejadian tadi. Bayangkan, dari miliaran manusia di bumi, dia adalah salah satu individu yang terpilih. Seorang pengguna zirah tingkat tinggi justru dipermalukan oleh muridnya sendiri. Siapa sebenarnya bocah misterius dengan kekuatan mengerikan itu? Tim elit segera memblokade area dari sisi kiri. Dipimpin oleh Sukwet, mereka melancarkan serangan pembuka untuk mengamankan lokasi kejadian tersebut. Ia merangsek masuk demi mengendalikan situasi yang kacau. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat ia kenal terdengar menggelegar dari luar pintu hotel. Kaca jendela hancur berkeping-keping. Puluhan prajurit bersenjata lengkap dengan setelan tempur hitam lega menyerbu masuk ke dalam ruangan itu. Menggunakan helm kedap udara, zirah canggih ini diciptakan melalui teknologi hasil kolaborasi rahasia antara makhluk protozoa dan ras umat manusia. Prajurit biasa pun bisa memakainya. Di hadapan mereka, berdiri sosok satria dengan corak warna biru kekuningan yang sangat mencolok dan dominan. Wujudnya mirip lumba-lumba. Sang satria bertopeng, Jean d'Arc, langsung berseru panik, "Kakak Kenia, apa kau baik-baik saja? Kenapa wajahmu pucat? Semua siaga? Waspadai serangan serangga asing. Kakak, jangan buat aku takut. Apa kau terluka parah? Sialan, keadaan ini benar-benar buruk. Monster itu tidak melukaimu, kan?" Inca Jia berkeringat dingin menatap juniornya yang terus berceloteh panik tanpa henti di depan matanya sendiri. Jika tubuhnya tidak selemas ini, ia ingin sekali menjita kepala gadis itu. Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Aku baik-baik saja, tenanglah. Kalian semua tidak perlu cemas. Seluruh serangga parasit di area ini sudah dibasmi sesuai rencana awal. Segera laksanakan prosedur pembersihan lapangan. Pastikan lokasi steril. Apa tim pengganti protozoa sudah sampai? Inca Jia kemudian melemparkan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh amarah membara. Pengguna zirah Jean d'Arc seketika bungkam. Ia tetap dalam mode transformasi tempur hingga benar-benar yakin tidak ada ancaman musuh yang tersisa. Ia akhirnya menghela napas lega secara diam-diam. Suchion, sang komandan divisi dari tim operasi khusus, baru saja berhasil mengamankan zona konflik. Dialah satu-satunya ksatria tingkat tinggi selain Inquinta. Yang terpenting kau selamat, Kak. Keselamatanmu adalah prioritas utama kami dalam misi berbahaya ini. Keadaan sudah terkendali. Para petinggi baru akan turun tangan jika situasi memburuk. Kau tahu sendiri kan, kalau prajurit pria itu sangat pengecut. Suchion mendekat dengan penuh rasa penasaran. Ia menatap Inquenja lekat-lekat sebelum akhirnya mengecilkan volume suaranya dengan nada yang sangat misterius. Sambil menunjuk pakaian yang robek, ia berbisik, "Kakak, benarkah kau tidak terluka? Kudengar ada rumor mengerikan tentang cara monster itu menyerang. Ada jenis serangga aneh yang membunuh manusia dengan cara memasukkan tentacule mereka melalui mulut bagian atas secara paksa dan brutal. Lalu menembus ke bagian bawah. Bahkan ada monster dengan hasrat menyimpang yang sama sekali tidak mempedulikan jenis kelamin korbannya saat mereka menyerang. Mereka menghajar para ksatria bertopeng lalu melakukan hal-hal yang sangat memuakan." Mendengar itu, ekspresi wajah Inquija langsung membeku seketika karena merasa sangat risih. "Bocah nakal, bicaramu tidak ada habisnya." Sukuan tertawa kecil mendengar teguran lembut dari sang kakak perempuan yang tampak kesal. "Ceritakan padaku tentang Shenmu itu. Benarkah dia yang membantai semua serangga parasit tersebut hingga tak ada satupun yang tersisa di sana? Satu dari mereka berevolusi ke tahap dewasa. Aku bahkan tidak bisa menyentuh bocah itu. Malah aku yang terkena serangan telaknya tadi." Wajah Suchion dipenuhi rasa terkejut yang luar biasa. Bahkan sang ketua yang biasanya diam di saluran komunikasi pun mulai angkat bicara. Pertanyaan mulai bertubi-tubi datang. "Maksudmu, Satria Merah Muda jelmaan Shenmu itu mampu meledakkan monster dewasa hanya dengan satu tendangan maut yang sangat dahsyat? Zirah terkuat sekalipun bukanlah tandingannya. Dia mengalahkan musuh dengan sangat mudah, bahkan ia mampu menunjukkan kemampuan tersembunyi yang sangat luar biasa. Kekuatannya mirip teknik metamorfosis, sebuah kemampuan materialisasi energi yang memungkinkannya berubah wujud dengan sekejap. Ia bisa memanipulasi zirah tempur dalam sekejap mata." Tanpa ada lagi rahasia, Inquien pun mulai menjelaskan berbagai hipotesis gila yang ia miliki. Hening menyelimuti sambungan telepon. "Fokuslah membereskan kekacauan di hotel itu terlebih dahulu. Biar bocah ini menjadi urusanku." Lin Jia memberi isyarat pada juniornya, "Sukuan, tetaplah dalam mode Kamen Rider. Ikuti aku ke ruang pribadi dan ingat peringatanku." Siapa otak perjamuan ini? Ternyata sang guru olahraga adalah eksekutor rencana jahat tersebut. Siapa yang mengundangnya? Departemen Memori mulai menghapus ingatan para siswa satu persatu. "Waspadalah, ada monster tersembunyi. Aku terpaksa kembali ke wujud asliku sekarang. Tak bisa bertransformasi lagi saat ini. Harapanku hanya pada unit Departemen Memori itu." Penghapusan memori dilakukan secara massal demi mencegah kepanikan yang semakin meluas. Manusia tak berdaya, tapi monster bisa melawan. Itulah cara termudah untuk mendeteksi mereka. Hapus ingatan lalu tes kejujuran dimulai. Seluruh siswa segera dibawa ke markas khusus.
Setelah tes usai, kehidupan normal kembali. Dua gadis dan seekor kelelawar pun pergi. Gedung akan segera dihancurkan demi rahasia. Lin Jia bergegas masuk ke mobil Wuling. Ponsel berdering lagi. Nama Shenmu muncul di layar, membuat Lin Jia menatapnya lekat. Dia merasa bingung, bukankah pemuda angkuh itu baru saja pergi setengah jam lalu? Mengapa dia menghubungi duluan? Mari kita dengar apa yang ingin dia katakan sekarang. Peralatan canggih di mobil mulai terhubung. Atasan memerintahkan Lin Jia segera menyambungkan koneksi. Aku berjalan sambil merasa sedikit menyesal. Terlalu asyik pamer hingga melupakan misi sistem. Targetnya adalah serangga dewasa. Aku baru menghabisi 27 monster di restoran. Di mana sisanya? Guru otoriter berkekuatan Kamen Rider itu pasti punya informasi rahasia. Aku langsung menghubungi nomornya. Ada informasi penting yang harus segera aku dapatkan darinya. Berikan aku data yang akurat atau ungkapkan saja semuanya padaku sekarang juga. Berapa banyak monster di SMA Jiancheng? Berikan jawabanmu sebelum waktu tengah hari besok. Atasan muncul di layar. Lin Jia menyampaikan pesan itu dan diskusi tingkat tinggi dimulai. Tujuan kita serupa, kerjasama adalah kunci. Ancaman monster saat ini sudah sangat besar. Tak perlu ada pertikaian di antara kita. Aku juga mengenal baik guru cantik itu. Aku tak bisa memutuskan sendiri. Sambil menunggu, aku memesan taksi online untuk pulang. Bocah yang sangat cerdik. Dia terus menekankan soal kerjasama yang saling menguntungkan. Berapa nilai politiknya saat ujian dulu? Di layar, Paman Li tersenyum dengan penuh misteri. Shenmu itu siswa jurusan sains, Paman Li. Dia tidak mengambil ujian mata pelajaran politik. Nilai akademisnya mungkin tidak seberapa, tapi hal itu tidaklah terlalu penting saat ini. Haruskah kita memberinya informasi rahasia? Bahkan identitas aslinya pun belum terverifikasi secara resmi. Lin Jia menanyakan rencana selanjutnya. Sepertinya Paman Li sudah memikirkan semuanya matang-matang. Berikan saja informasinya. Apa kalian lupa? Kita memang harus menyelidiki lebih dalam sosoknya. Semakin dia bergerak, rahasianya semakin terungkap. Kekuatannya sangat layak untuk kita pertaruhkan. Kita harus memastikan dia bukan ancaman atau bagian dari faksi musuh yang berbahaya. Tim analisis data mulai bekerja. Estimasi awal kekuatan tempurku kini mulai dihitung mereka. Meski meleset jauh, itu cukup untuk kewaspadaan. Apalagi dia berniat hidup berdampingan secara damai. Kita coba saja dulu, jika gagal, kita akan memanggil ahli dari wilayah zona lainnya. Ku Jia, dia muridmu, kan? Segala urusan koordinasi dengannya akan kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Rasa penolakannya padamu pasti lebih rendah. Sang pemimpin pun segera memutuskan koneksi tersebut. Layar menjadi gelap seketika. Suasana di dalam mobil van pun berubah menjadi sunyi. Malam ini Lin Jia dipastikan akan merasa sangat tertekan oleh situasi yang rumit ini. Sementara aku tidur dengan sangat nyenyak. Memukul guru itu ternyata terasa sangat memuaskan. Aku terbangun saat matahari sudah tinggi. Terlihat ada 20 panggilan yang tak terjawab. Semuanya berasal dari satu orang yang sama. Tidurku kali ini benar-benar terasa tenang. Apa aku harus bekerja lagi? Padahal liburan baru saja dimulai dan aku ingin rebahan. Sisa-sisa trauma sekolah langsung menyerang. Kepalaku rasanya mau pecah saat melihat wali kelasku. Sekarang kita ini sudah bisa dianggap rekan kerja kan? Karena Anda ingin berbagi rahasia. Langsung saja ke intinya, aku sudah bosan mendengar ceramah lama Anda selama 3 tahun ini. Lin Qian tak mau basa-basi, unit elit rantaimu sudah setuju meski situasinya mungkin berbeda. Daripada menganggur, tidak jelas, kenapa tidak mencari kerja sampingan? Kebetulan unit elit punya beberapa tugas. Ini adalah misi khusus yang berbayar, artinya niat awalku untuk mendapatkan informasi gratis. Malah berakhir menjadi pekerjaan nyata. Oh, Profesor Lin, Anda benar-benar licik dalam bermain. Apakah imbalannya cukup tinggi? Segalanya harus disepakati di awal sebelum aku bergerak. Aku hanya mengambil misi yang kusukai, aku tahu arah pikiran atasan yang memburu monster-monster itu. Lembaga tingkat nasional seperti itu, pasti punya banyak misi berbayar untuk dijalankan. Itu hanya istilah lain untuk kerjasama. Aku langsung setuju demi kesepakatan pertama kita. Selesaikan misi sistem, dapatkan hadiah melimpah, sekaligus menguras emas dari negara, kenapa tidak? Lakukan sesukamu, saat ini ada 3 hadiah misi yang ditawarkan oleh tim elit tersebut. Aku tak menyangka tawaran ini begitu menggiurkan. Ada 3 misi utama yang sudah disiapkan. Semua misi ini telah diseleksi ketat, beberapa petunjuk awal bahkan sudah berhasil mereka temukan. Namun belum terkonfirmasi sepenuhnya, ini adalah ujian untuk melihat sejauh mana kemampuanku bertindak. Apakah akan direkrut atau ditekan? Misi pertama adalah tentang serangga asing di SMA Jiancheng. Kasus di mana manusia digantikan oleh serangga asing ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam. Meski mendiang guru olahraga menyebut direktur adalah otaknya, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Tim operasi khusus harus mengumpulkan bukti kuat sebelum bergerak melawan petinggi sekolah tersebut. Identitasmu sebagai murid tidak mengizinkanmu ikut campur secara terang-terangan dalam administrasi sekolah.
Tapi status murid punya keuntungan tersendiri. Target utamanya adalah pusat pengiriman paket dekat sekolah. Berdasarkan intelijen, pengelola tempat itu sering berhubungan dengan sekretaris direktur selama beberapa bulan terakhir. Alibi mereka adalah penyimpanan buku pelajaran baru, tapi alasan itu terdengar sangat tidak masuk akal. Luas area SMA memang tidak sebanding universitas, tapi mereka punya banyak gudang kosong sendiri. Alasan penyimpanan luar itu benar-benar mencurigakan dan sangat tidak meyakinkan bagi tim kami. Tempat itu sangat ramai, jika kita bergerak gegabah, musuh akan langsung menyadarinya dan melarikan diri. Itulah alasan tim operasi khusus hanya melakukan pengawasan. Awalnya mereka ingin mengirim agen rahasia, tapi sekarang ada kamu, ini jauh lebih aman karena hanya ada 2 ksatria orang saja. Di seluruh distrik pusat hanya ada 2 ksatria orang, dan aku diawasi ketat oleh direktur. Sangat sulit bagiku menjalankan misi ini. Ksatria lainnya bernama Sukshen. Mungkin kamu akan bertemu dengannya. Dia sedang menangani situasi darurat lain, sedangkan mengirim prajurit biasa atau ksatria baron terlalu berisiko. Serangga asing sangat berbahaya, kemampuan mimikri mereka jauh lebih licin dibanding monster lainnya. Mereka bisa membunuh dan menggantikan siapa saja sesuka hati. Aku paham apa maksud peringatannya, jadi aku harus menjadi mata-mata di antara para mata-mata, menjalani pekerjaan paruh waktu ini. Menyusup ke pusat pengiriman untuk memburu serangga asing, kedengarannya rumit tapi cukup menarik juga. Di pusat pengiriman sebesar itu, pasti ada sekitar 100 karyawan yang bekerja di bawah manajemen. Jika informasi ini akurat, mungkin mereka semua sudah mati dan digantikan oleh kawanan serangga itu. Masih ada 73 larva di misi sistemku. Keberuntungan ini bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia membocorkan banyak info tadi. Apakah itu tidak sengaja atau memang sudah direncanakan? Ada ksatria oran dan juga ksatria baron. Sepertinya mereka adalah tipe petarung produksi massal. Aku mulai menyadari kalau profesor ini tidak sesederhana yang dia perlihatkan di depan semua orang. Karakteristik serangga asing membuat interaksi jadi sangat mematikan. Monster lain mungkin takut ketahuan identitasnya. Tapi mereka tidak peduli, mereka hanya perlu mencari inang baru untuk terus berkamuflase dengan sempurna. Inkuija bisa menjadi agen penyamaran untuk menyelidiki serangga asing di sekolah. Mereka harus bergerak sangat senyap. Sepertinya semua instruksi yang dia katakan tadi merupakan perintah langsung dari petinggi pasukan khusus. Ini mungkin semacam ujian untukmu, tapi bagiku tidak masalah karena kau baru saja lulus. Mengambil pekerjaan paruh waktu saat musim panas adalah alasan yang sangat masuk akal bagi kita. Kami akan menyusupkanmu tanpa hambatan. Sisanya kau harus menyelidiki sendiri dan jangan bertindak gegabah. Inkuija memperingatkan dengan suara berat. 2 hadiah lainnya berkaitan dengan Oveon dan 1 lagi Gulanji. Aku hanya mengangkat alis tanda tidak tertarik dan langsung memotong pembicaraan tanpa basa-basi. Karena 2 misi lainnya tidak berhubungan langsung dengan monster serangga, maka tidak perlu dibahas detail. Oveon adalah mutan manusia hasil evolusi, sementara Gulanji adalah ras purba yang hidup berdampingan dengan manusia. Dunia ini benar-benar semakin gila. Ayo ke kantor pos karena aku sudah siap berangkat sekarang. Setelah menutup telepon, aku segera bersiap. Unit elit sebagai badan nasional memang memiliki otoritas tinggi. Mereka spesialis pemburu monster dengan fasilitas luar biasa. Segalanya bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah jam. Akibat insiden pembantaian serangga semalam, identitasku hampir terancam meski risiko itu masih bisa ditekan. Demi keamanan, Inkuija menyiapkan identitas baru sebagai seorang pemuda yang baru saja lulus sekolah. Jejakku di SMA Jianxiang dihapus total dan digantikan dengan dokumen dari sekolah menengah negeri biasa. Aku hanya perlu datang pukul 4 sore membawa identitas palsu untuk wawancara di pusat logistik besar. Kak, bukankah ini aneh? Bocah itu bahkan tidak mau mendengar tentang detail 2 misi lainnya. Dia begitu bersikeras memburu spesies tertentu. Apa dia punya dendam pribadi pada serangga-serangga aneh itu? Sepertinya pemikiran anak muda zaman sekarang sulit ditebak. Dia juga terlihat tidak tertarik pada wanita. Sucian sang satria bertopeng mengeluh bosan di markas sambil menikmati es krim saat Inkuija selesai bertugas. Ekspresi wajahnya menunjukkan kegelisahan. Cukup hentikan omong kosongmu karena situasi sekarang terasa terlalu tenang. Segera serahkan dokumen identitas palsu itu kepada Chenmu, dan siapkan pengamanan di lokasi. Kirim beberapa personel untuk berjaga. Aku selalu punya firasat buruk setiap kali berurusan dengan pemuda itu. Aku khawatir akan terjadi kekacauan, jadi bersiaplah di sepanjang jalan menuju area sungai itu. Di depan kafe sudut jalan, aku menyesap teh susu sambil menunggu waktu berlalu dengan rasa bosan. Tujuanku sudah terlihat, sebuah pusat penyortiran logistik. Tiba-tiba seseorang menyodorkan dokumen identitas padaku. Masuklah, aku Kapten Wang Tiezu. Tempat ini cukup aneh karena hanya merekrut penjaga untuk shift malam. Berhati-hatilah anak muda, jangan sampai kau dimangsa oleh serangga-serangga aneh yang berkeliaran di sana. Wanita bergaun merah muda dengan kacamata hitam itu tampak sangat modis, namun perkataannya terdengar cukup tajam. Dia mengingatkanku pada karakter rekan setim yang tidak berguna di drama televisi. Lebih baik aku menjauhinya. Tanpa pikir panjang kuambil dokumen itu dan melangkah mantap menuju pusat penyortiran untuk mulai bekerja. Setidaknya ucapkan terima kasih. Pantas saja orang-orang bilang kalau kau sama sekali tidak punya sopan santun. Dengan sikap dingin seperti itu,
Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan pacar, ejek Sucian dengan nada menggoda. Mendengar ocehannya aku tidak menoleh sedikit pun. Sambil menyeberang jalan aku hanya mengangkat jari tengah padanya. Reaksiku membuat Sucian tertegun. Namun dia segera menggunakan radio komunikasinya untuk mengatur posisi tim pengamanan. Dengan karakter keras kepala seperti itu, sepertinya dia memang tidak memiliki kesabaran yang cukup tinggi. Pantas saja kakak senior merasa cemas. Malam ini kemungkinan besar akan menjadi sangat kacau dan menegangkan. Sesampainya di pos penjagaan, aku melihat seorang petugas keamanan berambut abu-abu yang berusia 50 tahunan. Dia duduk dengan tenang sambil menikmati teh seolah sedang menikmati masa pensiunnya yang sangat damai. Dengan suara serak dan kaku dia menyapa sebelum aku mendekat, "Apakah kau membawa dokumen pengenalmu?" Orang asing dilarang keras masuk ke sini. Aku menjawab tenang bahwa aku datang untuk janji wawancara. Aku mengikuti prosedur normal dengan tenang. Lalu dia menyuruhku masuk menuju gedung di sebelah kiri. Penjaga tua itu hanya melambai tanpa niat mengantarku. Di sana berjejer gudang raksasa di setiap sisi. Area distribusi ini sangat sibuk dengan truk besar yang terus keluar masuk untuk mengangkut kotak logistik. Sepanjang jalan terlihat puluhan karyawan yang bekerja dengan sangat cepat untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Jumlah orang di gudang ini seharusnya jauh lebih banyak, ditambah lagi atmosfer di sini terasa sangat janggal. Lihatlah wajah mereka, ekspresinya terlalu mati rasa, baik itu karyawan laki-laki maupun perempuan. Wajah mereka kaku tanpa emosi, bergerak secara mekanis dan dingin, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Aku terus mengamati situasi lewat sudut mata, mencoba menganalisis keadaan sebagai pakar serangga asing. Sebagai pengembara sistem yang telah bangkit, jawaban dari teka-teki makhluk luar angkasa ini sangat mudah ditebak. Meski memiliki kemampuan meniru rupa dan ingatan manusia, pada dasarnya mereka hanyalah peniru identitas. Mereka hanyalah sekumpulan ulat yang mencoba hidup layaknya manusia, serangga asing yang menjijikan. Penyamaran ini dilakukan demi keamanan. Jika ada pilihan, mereka pasti lebih memilih status quo ini. Andaikan seluruh departemen penyortiran ini adalah kaum mereka, maka tak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Memahami hal itu membuatku bersemangat, sepertinya tugas awal dari sistem telah berhasil kuselesaikan sekarang. Tak perlu cemas lagi, aku segera menerjang masuk ke dalam gedung kantor yang gelap dan sunyi itu. Belum sempat aku melihat bagian dalamnya, tiba-tiba sebuah suara menggelegar di telingaku. "Berhenti, prajurit Lindo." Suara langkah kaki yang berat dan cepat bergema di seluruh aula gedung kantor yang mencekam ini. Sebutan Lindo langsung memicu kewaspadaanku. Ini adalah entitas hidup yang tak dikenal, Sang Gulanji. Istilah untuk manusia purba super. Serangga asing tak punya bahasa seperti ini, informasiku ternyata keliru. Tak kusangka akan bertemu dua jenis monster sekaligus, padahal aku berniat menyamar selama beberapa hari. Siapa sangka aku bertemu Gulanji? Niat bertarung dan auranya menunjukkan bahwa aku adalah seorang pejuang sejati. Baiklah, mari kita mulai. Transformasi. Kamen Rider DKAD. Sang penghancur yang penuh dengan kekerasan. Cahaya dan bayangan menyelimuti seluruh tubuhku, mengubahku menjadi sosok dengan zirah merah muda yang mencolok. Aku menatap sumber suara, pemimpin mereka sangat berotot dengan tubuh penuh duri tajam yang mengerikan. Di sampingnya berdiri orang-orang berwajah muram, mereka gemetar ketakutan melihat wujud kaisarku saat para serangga bermutasi. Pria kekar itu maju dengan aura yang menekan, "Biar aku yang urus bajingan ini, kalian periksa luar." Beberapa larva segera bersiap melarikan diri mengikuti perintah. Aku pun langsung mencabut pedang kartu kendaliku. Tebasan mautku memicu ledakan beruntun yang dahsyat. Jika dibandingkan dengan Gulanji yang kuat itu, target utamaku adalah menghabisi 73 larva. Jangan harap ada yang bisa lolos. Lindo, kau curang. Jika ingin bertarung, lawanlah aku. Gamigo maju, sang pembantai pejuang elit yang ingin menantang Raja Agung. Aku akan menikmati duel ini, tradisi berdarah keluarga Gulanji, permainan populer yang mereka sebut Sren Kikiro. Biasanya permainan ini hanya untuk target tertentu, namun pengecualian berlaku bagi para pejuang manusia terpilih. Saat Shenmue hendak menghabisi bawahannya, haus darah yang selama ini tersembunyi tiba-tiba bangkit dan meledak hebat. Dia mengaum keras dengan liar, siluet tubuhnya meliuk dan membesar menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kulitnya berubah sekeras perunggu layaknya monster kura-kura raksasa. Gamigo menunjukkan kekuatan masa bintang jatuhnya. Awalnya aku malas meladeni, tapi misi sampingan mendadak muncul. Nasibmu benar-benar malang hari ini, monster. Nama Gulanji memiliki klasifikasi kekuatan, seperti makhluk di depanku yang memiliki nama keluarga G. Itu berarti dia berada di garis kedua terkuat, tepat di bawah seri An. Lawan yang sangat tangguh. Berbeda dengan serangga laba-laba tingkat rendah di restoran itu, yang di depanku ini adalah pejuang elit. Dia bahkan layak menjadi bos untuk sebuah dungeon. Target, Gulanji G. Gamelon, hadiah besar segera kudapatkan. Kartu Kamen Rider Kabuto berhasil diperoleh. Serangga asing adalah musuh utama dalam alam semesta Kabuto. Karena ini pertemuan pertama, sistem memberikan wujud yang sesuai. Sekarang aku berhadapan langsung dengan Gulanji. Hadiahnya adalah pertarungan antar ksatria. Lihatlah keberanian sang singa dalam medan pertempuran ini.
Aku ingin memainkan semua rider asalkan bisa melawan setiap jenis monster. Tiba-tiba, lawan menyerang lebih dulu. Pergelangan tangannya berubah menjadi senjata bola besi. Teknik tempur jarak dekat dan jauhnya sangat mematikan. Kelemahannya sangat jelas, kecepatan reaksinya benar-benar lamban untuk ukuran monster elit seperti dia. Sebuah ide terlintas seketika di kepalaku, larva-larva yang lain tidak boleh dibiarkan kabur dari sini. Aku berubah menjadi Kamen Rider Kabuto. Aktifkan serangan kartu, Clock Up. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Zirahku bertransformasi total, berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia menunjuk ke arah kanan lalu menghilang tanpa jejak. Kura-kura Gulanji itu terpaku, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Kenapa si cerdik Lindo tak mengikuti permainan? Apakah status prajurit legendaris ini sudah membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya? Segera evakuasi. Aku sendiri yang akan memelintir kepalanya sebagai bukti kehebatan Gulanji, sang pakar tempur dari kelompok Gei. Gamigo benar-benar buntu. Apa yang sebenarnya dilakukan manusia misterius yang tiba-tiba menerjang masuk ke wilayah kekuasaannya ini? Kebencian mendalam pada serangga asing itu membara. Tanpa ragu, dia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur dari markas utama. Buang semua yang telah kita bangun. Titik basis yang sulit didirikan itu kini terpaksa ditinggalkan dalam kepanikan total. Seketika kekacauan pecah. Sukuan hanya bisa melongo melihat situasi yang berubah drastis hanya dalam hitungan detik yang singkat. Wawancara bahkan belum usai. Dia langsung memerintahkan agen kontrol untuk memblokir seluruh area demi mencegah pelarian serangga asing. Pastikan tak ada serangga asing yang lolos dalam kekacauan ini. Blokir semua akses keluar sekarang juga. Jangan beri ampun. Aku segera menghubungi In Quinja. Kak Tianchoa, si bocah nakal Shenmu itu benar-benar mengacaukan semua aturan main kita. Dia tidak mengikuti aturan. Baru saja dokumen kuberikan, dia sudah menyerbu titik pertemuan dan memulai pembantaian gila itu. Sepertinya dia langsung beraksi. Apa dia tidak mengerti apa arti dari misi penyamaran yang sangat rahasia ini? Ledakan demi ledakan mulai mengguncang area itu. Suaranya terdengar seperti rentetan petasan maut yang memekakan telinga penduduk kota. Ingat, ini pusat logistik. Banyak barang mudah meledak di sini, kekacauan ini pasti akan menarik perhatian publik dengan cepat. Kerumunan orang mulai skat. Kepala Inca Jia terasa pening melihat situasi ini, dia pun memutuskan untuk segera turun tangan. Xiao Qian, kendalikan situasi. Tim darurat segera meluncur ke lokasi. Aku sudah menduga Shenmu tak akan bisa diam. Dia pria yang tak kenal takut, mana mungkin dia patuh perintah, tapi kurasa keselamatannya bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Akan kuhajar bocah itu nanti. Saat ini, aku sedang sibuk memanen poin di tengah akselerasi waktu yang luar biasa. Rencana matang, eksekusi instan. Aku melesat keluar dari kantor menuju gudang terdekat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Seperti kilat, aku menerjang gudang logistik. Meski jumlah makhluk aneh di sini sangat banyak, mereka hanyalah keroco belaka. Semuanya masih dalam tahap larva, belum ada yang berevolusi. Ini adalah mangsa empuk bagi pedang pembantai seranggaku sekarang. Zirah tempurku sudah aktif. Wujud dasar saja sudah lebih dari cukup untuk menyapu bersih sampah-sampah menjijikan ini sekaligus. Dengan senjata serangga sempurna di tangan, ku tebas mereka semua. Percikan api memicu ledakan saat larva-larva itu hancur berkeping-keping. Mereka mati sebelum sempat melawan. Progres misi sistem melonjak drastis. Kini target sudah hampir mencapai 2/3 bagian. Hanya dalam beberapa detik, angka 27.100 sudah terlampaui. Kekuatanku benar-benar berada di level berbeda. Di satu gudang saja ada 40 ekor. Jumlah ini jauh melampaui perkiraan awalku. Benar-benar sebuah pesta pembantaian. Luar biasa gila. Kenapa begitu banyak monster yang bekerja untuk Gulangji? Apa hubungannya dengan SMA Jiansheng yang misterius itu? Semuanya mulai terasa rumit. Tapi persetan, ini hanyalah pekerjaan sampingan yang harus kuselesaikan dengan cepat dan bersih hari ini. Gudang 1 bersih. Aku langsung melesat ke gudang 2. Suara teriakan dan ledakan terus menggema di seluruh area tersebut. Akhirnya sang bos kura-kura, Gulanji Agung, keluar dari gedung kantor dengan wajah pucat pasi melihat pasukannya dibantai habis. Mentalnya hancur total. Bagaimana mungkin semua ini lenyap hanya dalam beberapa detik saja? Siapa sebenarnya monster ini sebenarnya? Semuanya musnah. Sialan, bagaimana aku menjelaskan kegagalan ini pada para petinggi? Rencana sang raja telah hancur berantakan sekarang. Gamigo mengamuk. Dia berteriak histeris ke arah langit dan melihat sebuah benda aneh melayang tepat di atas kepalanya. Sebuah kubus hitam misterius yang tampak seperti burung pemangsa. Prajurit Lindo ternyata tidak datang sendirian ke lokasi ini. Menurut info, itu adalah alat pengintai jarak jauh. Benda itu menangkap posisi mereka dengan sangat cepat dan sangat presisi. Itulah yang membuat para Lindo bisa menyerang tanpa ragu. Gamigo segera menekan tombol di pergelangan tangannya dengan penuh amarah. Tonjolan logam di tangannya menyuntikkan energi murni,
membesar seketika hingga seukuran bola bowling yang siap menghancurkan apa saja. Dia menghantam drone di langit itu dengan kecepatan kilat. Ledakan dahsyat pun terjadi, memutuskan sambungan visual secara instan tersebut. Di dalam mobil van, Incajia dan Sukuan terkejut saat layar monitor mereka tiba-tiba mati total. Situasi menjadi semakin genting. Incajia mengernyit cemas. Kenapa monster itu menyerang drone pengintai? Tim darurat, segera kerahkan seluruh armada drone tambahan sekarang. Fokuskan pengawasan di sekitar gudang. Pastikan cakupan visual penuh. Sepertinya Shenmue telah mengaktifkan mode akselerasi tempur rahasianya. Dengan zirah Kabuto dan mode percepatan, mustahil melihatnya dengan mata telanjang. Dia bergerak lebih cepat dari bayangan maut. Aku mulai ragu sekarang. Xiao Qian, tebakanmu mungkin benar, pria ini bukanlah manusia biasa yang bisa kita kendalikan dengan mudah. Dia pasti menggunakan armor Kabuto dengan mode akselerasi penuh, sehingga gerakannya tak mungkin bisa tertangkap oleh mata telanjang kita. Aku benar-benar meragu sekarang. Xiao Qian, sepertinya dugaanmu tepat sekali. Pria misterius ini menyimpan rahasia kekuatan yang sangat luar biasa. Dendam pada serangga asing. Itulah alasan dia memburu mereka. Teknologi Onxia benar-benar luar biasa. Teknologi drone mencapai puncaknya. Unit operasi khusus ini bergerak sebagai agensi rahasia paling mematikan. Menghadapi monster menyimpang setiap saat, mereka dibekali senjata terbaik dalam jumlah yang sangat besar. Persediaan mereka melimpah. Satu drone hancur, namun suara mesin lainnya mulai mengepung lokasi itu. Drone berdatangan dari segala penjuru. Kamera terkunci, menyadari bahwa musuh bukanlah serangga mutan biasa, melainkan sosok Goliat kuno. Lin Qinja terbelalak menatap layar, mencari tahu kemana dia pergi. Tanpa memedulikan penampilannya, dia terpaku pada layar. Lewat zoom super lambat, terlihat bayangan samar. Kabuto sedang membantai kawanan serangga. Ledakan dahsyat bergema diiringi hujan darah yang sangat pekat. Ini mengerikan. Pertarungan semalam di lorong hotel sempit itu ternyata belum menunjukkan segalanya. Dulu skalanya tak seberapa, apalagi jumlah musuhnya saat itu hanya sekitar 20 ekor saja. Sangat jauh berbeda dengan lautan serangga di pusat pengiriman ini. Jumlah mereka sungguh luar biasa. Perlu diketahui, serangga asing adalah jenis monster yang paling menyusahkan bagi seluruh umat manusia. Menjadi momok bagi tim elit, konfrontasi melawan mereka selalu penuh ketegangan tanpa ada kepastian. Mereka sangat mengenal makhluk ini, sekaligus memahami betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki pihak lawan. Dulu, melawan 3 larva biasa saja sudah pasti akan memakan korban jiwa dari pihak manusia. Jika bertemu puluhan larva sekaligus, tim elit manapun pasti akan hancur dalam sekejap mata. Kekuatan Lin Qinja dan wujud Jende Arc milik Sukuan memang sanggup mengalahkan mereka semua. Namun mustahil dilakukan semudah ini. Dia melakukannya dengan sangat ringan, seolah hanya sebuah permainan. Baginya, ini seperti menginjak koloni semut. Perbedaan kekuatan mereka benar-benar berada di level lain. Semua orang harus berjuang mati-matian demi hasil yang dia dapatkan hanya dalam hitungan detik. Rasanya sungguh membuat frustrasi. Sukuan menghela napas panjang sambil menatap dengan mata berbinar. Dia tersenyum licik sambil bergumam, "Kak, bakat sehebat itu harusnya dia bagikan sedikit pada kita. Kalau tidak bisa, mungkin kau harus gunakan sedikit pesonamu untuk merayunya bagaimanapun caranya." Pria itu bukan orang suci berprinsip teguh. Apalagi kalian punya hubungan guru dan murid. Mendebarkan. Lin Qinja hanya bisa terdiam mematung dengan tenggorokan yang terasa tercekat mendengar ucapan adiknya. Baru saja ingin memarahi, tiba-tiba rekaman drone berguncang. Sebuah fenomena aneh muncul di lapangan. Di luar pabrik yang kosong, terlihat sosokku yang baru saja menyelesaikan tugas pembantaian massal itu. Efek waktu melambat pun berakhir. Di sana, Bos Gulanji gemetar hebat karena amarah yang memuncak. Sambil mengayun palu meteor, dia berubah ke wujud kekaisaran. Aku segera menarik kartu dari pinggang. Mengaktifkan kartu Kamen Rider Kabuto Hyper. Manuver macam apa lagi yang akan dia tunjukkan sekarang? Zirah Kabuto yang masih bisa berevolusi? Menyaksikan perubahan sang kaisar membuat mereka berdua sangat terpana. Mereka benar-benar terkejut. Ini adalah proyek rahasia Onxia. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan itu? Sepertinya ini bukan Zirah Kabuto asli, melainkan kemampuan mimikri yang sangat sempurna dan mematikan. Dia menggunakan kekuatan itu secara sementara, membuktikan bahwa dia sangat mengenal sosok satria aslinya. Lin Qinja yang tahu banyak rahasia pun belum pernah mendengar tentang Kabuto yang memiliki sayap. Secara teori, setiap Zirah Ksatria punya potensi peningkatan. Namun, mewujudkannya adalah hal yang mustahil. Sangat sedikit yang berhasil karena keterbatasan bakat pengguna serta level teknologi yang ada saat ini. Contohnya, Zirah Kabuto ini masih dalam tahap pengujian awal dan belum pernah digunakan bertempur asli. Kirimkan datanya pada Paman Li. Markas besar pasti akan gempar melihat fenomena luar biasa ini. Lin Qinja bersiap memanggil tim teknis tambahan, namun bayanganku di layar tiba-tiba mulai memudar kembali. Siluet itu kembali menjadi kabur. Bahkan dengan zoom super lambat pun,
Jejaknya tak lagi bisa tertangkap. Secara logika, dia takkan bisa memahami wujud transenden yang baru saja muncul di hadapannya itu. Saat batasan itu dilepaskan, aku pun memasuki mode sinkronisasi hiper yang berada di luar nalar. Transformasi kenaikan hiper. Intensitas kekuatannya meningkat hingga puluhan kali lipat dari wujud sebelumnya. Sayap-sayap bercahaya yang mengepak di punggungku bergetar hebat, memancarkan frekuensi energi yang sangat dahsyat. Memasuki kondisi di mana waktu seakan terhenti. Aura Zamrud menyelimutiku saat garis waktu yang kacau mulai stabil. Namun sosok itu melesat secepat kilat. Di hadapan bos kura-kura, badai tendangan maut siap menghancurkan segalanya. Hanya 1 detik berselang. Tubuh si bos monster telah dihantam puluhan serangan kritis yang mematikan. Dadanya hancur berantakan terkena hantaman telak. Darah hitam kehijauan muncrat di depan mataku dengan sangat mengerikan. Bahkan cipratan darah itu seolah membeku di udara. Memasuki detik kedua, sayap pelangi itu mulai berpijar terang. Cahaya warna-warni berkilauan dalam sekejap. Zirah dan tatapan matanya menyala bersamaan dalam frekuensi tempur maksimal. Mode pembantaian fatal telah aktif. Si kura-kura golangi hanya terpaku diam tanpa sempat menyadari maut mendekat. Rasa sakit di tubuhnya bahkan belum sempat mencapai saraf otak. Padahal, aku sudah menyelesaikan rangkaian serangan pembukaku. Kekuatan penuh, tendangan Rider Hyper. Aliran listrik biru muda mulai memercik hebat di dalam rongga dadaku. Energi kolosal itu menjalar ke seluruh anggota tubuh. Kekuatan yang luar biasa dahsyat kini terkumpul sepenuhnya di ujung kaki. Melompat tinggi menembus angkasa, meluncur turun dengan sudut kemiringan tajam yang sangat mematikan. Teknik pamungkas akhirnya dilepaskan. Bos berotot itu langsung hancur menjadi butiran cahaya akibat satu tendangan maut. Kembali menginjak bumi, namun raga terasa remuk. Rasa lelah yang luar biasa hebat langsung menghujam seluruh tubuhku. Hampir saja aku kehilangan keseimbangan. Gila, hanya 5 detik tapi konsumsi energinya benar-benar sangat berlebihan. Akselerasi waktu ini meminjam kekuatan takdir. Mode ultra bahkan melipat gandakan beban itu hingga puluhan kali lipat. Stamina dan vitalitasku terkuras hingga ke batas akhir. Zirah sekuat ini memang menuntut bayaran fisik yang sangat mahal. Memang tidak ada efek samping langsung. Tapi kekuatan mental sang portir benar-benar diuji sampai ke titik nadir. Standar kekuatanku harus ditingkatkan lagi. Sepertinya aku benar-benar harus mulai melatih fisik di pusat kebugaran. Hari ini melawan level G, entah besok level E. Menghadapi bos seintens ini saja sudah sangat menguras tenaga. 5 detik jelas tidak akan pernah cukup. Monster itu meledak hancur dan tim elit segera memperketat kepungan. Lingkaran pengepungan segera ditutup rapat. Pertarungan tadi terlalu cepat hingga Lin Qian tak bisa melihatnya jelas. Pasukan yang menyamar sebagai polisi segera menyerbu. Mereka bergerak taktis menguasai seluruh area kejadian dalam sekejap. TKP dibersihkan dengan sangat profesional. Lin Qian kembali beraksi membasmi sisa-sisa larva yang mencoba untuk kabur. Begitu semua beres, segera bergabung denganku. Tapi, sebuah kejadian tak terduga justru terjadi di saat itu. Sosok Rider yang tadinya terlihat sangat gagah. Tiba-tiba mendekat dan menjabat tangan rekannya dengan nada bicara santai. Permintaannya sungguh aneh. Profesor Lin, temani aku ke gym. Lin Qian terbelalak dan langsung menarik tangannya kembali. Dia benar-benar menganggapku seperti sebuah alat. Tapi Lin Qian teringat betapa mengerikannya ledakan monster Galangi tadi. Menyinggung sosok sekuat ini adalah ide buruk. Bisa-bisa aku malah mencelakai diriku sendiri jika dia sampai tersinggung. Dia melirik Susi yang tersenyum penuh rahasia. Menolak tawaran ini sekarang pun rasanya akan menjadi masalah besar. Apakah dia akan mulai mengoceh yang tidak-tidak? Lin Qian sudah sangat hafal dengan kelakuan aneh sahabatnya itu. Baiklah. Mulai besok, kau harus bangun pukul 5:30 pagi. Temui aku di Taman Lin Qian untuk latihan. Fisikmu saat ini bahkan hampir tidak lulus ujian olahraga dasar. Mari kita mulai dari dasar-dasar paling awal. Lin Qian akhirnya berbicara dengan nada yang sangat lembut sekali. Aku sama sekali tidak membantah pengaturan itu. Lagi pula, aku butuh pengawas disiplin yang ketat seperti dirinya. Si cantik dari SMA Jiansheng ini memang legendaris. Dia adalah pakar kedisiplinan dalam hal olahraga lari dan senam. Semua jenis latihan fisik dikuasainya dengan sangat baik. Karena sudah sepakat, maka latihan neraka ini harus dimulai. Mustahil bisa bermalas-malasan jika bersamanya. Sistem ini benar-benar sesuatu yang memberikan kejutan luar biasa besar. Semuanya terintegrasi di sabuk tanpa meningkatkan fisik. Aku pun hanya bisa mengangguk pasrah mengiyakan ucapannya tadi. Susi mengamati kami dengan tatapan yang nakal. Rasa penasaran terpancar jelas dari raut wajah jenakanya yang menggemaskan. Beruntung Lin Qian tidak terlalu ambil pusing. Dia kemudian segera mengalihkan pembicaraan ke topik pekerjaan yang serius. Kita sepakat menyamar untuk menangkap semua serangga, tapi kenapa kau malah menghabisi semuanya sendirian sekarang? Hah? Kepungan tim khusus bahkan belum tertutup sempurna.
Tindakan gegabahmu ini bisa membuat sisa musuh lainnya menjadi waspada. Bisa saja ada mangsa yang berhasil lolos. Maaf, tapi aku tidak sudi bertanggung jawab atas kekacauan ini. Bukankah kau bilang ada klan Golangi juga? Mereka adalah ras prajurit yang sangat ahli dalam berburu. Eksistensi sekuat itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Saat itu, aku baru saja melangkah masuk ke dalam. Sesi wawancara bahkan belum dimulai, tapi identitasku sudah terbongkar. Tak ada pilihan selain bertarung sekarang. Biar ku jelaskan prosesnya dengan sederhana. Ini murni pelimpahan tanggung jawab. Seharusnya, Inkanjia harus tetap siaga. Dia harus mengambil jam lembur untuk berlatih keras. Awalnya dia mengeluh, tapi akhirnya dia justru merasa sangat malu setelah mendengar penjelasanku. Bagi pemburu bayaran, pertempuran adalah tugas yang utama. Kesalahan informasi ini murni keteledoran tim operasi khusus. Keduanya pun lanjut beradu argumen dengan sengit. Kasus ini bisa dianggap selesai sekarang. Urusan pembersihan dan tindak lanjut adalah tanggung jawab operasional. Tubuhku mati rasa akibat efek samping mode ascension. Energi dalam diriku benar-benar terkuras habis tanpa sisa. Aku tak sanggup lagi bersandiwara. Waktunya pulang dan tidur. Inkanjia di belakangku tampak ragu ingin bicara. Dia menatap wajahku dengan penuh kecemasan. Namun, akhirnya dia memilih untuk bungkam dan tidak bertanya. Beristirahatlah dengan tenang. Bonus buruan segera dikirim ke rekeningmu, jika ada misi darurat atau hal tak terduga. Aku akan segera menghubungimu. Pastikan ponselmu selalu aktif. Sebenarnya, di dalam hati kecilnya, Inkanjia penasaran. Dia ingin tahu rahasia zirah kekaisaran dan transformasi tempur itu. Namun untuk saat ini, hubungan kami hanyalah sekadarkan kerja. Siapa yang berhak mengusik privasi sedalam itu? Itu membuatnya kesal. Haruskah aku bersembunyi, mengingat pembantaian laba-laba semalam dan kekalahan telak monster kura-kura raksasa? Kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan tempo hari membuat tim elit manapun akan kesulitan untuk melacaknya. Terlebih lagi, jika menemukannya pun, siapa yang sanggup mengalahkan kekuatannya? Sudahlah, lupakan saja hal itu. Aku akan bertanya pada Paman Li. Membandingkan data rahasia ini dengan pusat data nasional, seharusnya tidak akan memakan waktu lama. Paman Li adalah sosok pemimpin di balik tim elit Inkanjia. Dia adalah mentor sekaligus atasan yang sangat dipercaya. Tak lama kemudian, layar komunikasi pun menyala. Pria bernama Li Chenggo duduk dengan ekspresi tenang. Inkanjia mulai melaporkan setiap detail perkembangan misi, termasuk insiden di stasiun pengiriman. Responnya tetap datar saat mendengar soal kekuatan zirah merah muda itu. Zirah itu bisa berubah ke bentuk kabuto untuk membasmi serangga asing. Dia juga menyebutkan soal transformasi ascension, lengkap dengan sayap bercahaya yang megah. Sang pemimpin tua itu mengangkat alis dengan tatapan sangat serius. Menghapus batasan kecepatan? Kau tidak salah lihat? Itulah kemampuan sejati yang dimiliki zirah kabuto sekarang. Markas pusat dan wilayah timur sedang melakukan uji coba, tapi belum ada kemajuan berarti hingga saat ini. Menarik sekali. Zirah anak itu bukan sekadar simulasi dasar, tapi bentuk sempurna yang belum pernah ada. Potensi besarnya sudah mulai terlihat jelas. Li Chenggo bergumam pelan sebelum menyunggingkan senyum misterius. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Inkanjia tetap tenang. Biar pihak atasan yang mengurus masalah ini. Pindahkan seluruh rekaman drone ke komputerku sekarang. Markas besar harus melihat keajaiban teknologi tempur ini. Kau sebenarnya ingin tahu apakah pria itu memiliki identitas asli atau masa lalu yang dia sembunyikan? Inkanjia, menurut penilaianmu, kriteria seperti apa yang membuat seseorang dianggap tidak mencurigakan di dunia ini? Pertanyaan filosofis itu membuat Inkanjia semakin bingung. Mencurigakan? Dari perilaku, ucapan, atau cara dia bergerak? Apakah latar belakang pendidikan atau celah dalam sejarah hidupnya? Semua itu harus dipertimbangkan secara mendalam. Menjadi tidak mencurigakan itu simpel. Cukup hiduplah seperti orang biasa tanpa pernah membuat keributan besar. Pekerjaan biasa, hidup yang sangat biasa. Paman Li, apa ada yang salah dengan pertanyaan yang kuajukan tadi? Apa hubungannya dengan penjelasanku? Mohon maaf, aku benar-benar tidak mengerti maksud Anda. Li Chenggo menghela napas. Dia tampak lelah sambil memijat pelipisnya. Penjelasanmu memang benar, tak ada masalah, tapi orang tua Shenmu. Disinilah letak masalahnya. Sejak semalam, aku langsung mengaktifkan rencana darurat dan melapor ke pusat. Ini menyangkut sosok Kamen Rider baru itu. Investigasi kami sangat intens, tapi kami tetap tidak menemukan apa-apa. Segalanya persis seperti data yang kita ketahui sebelumnya. Latar belakang keluarga Shenmu benar-benar bersih. Orang tuanya bekerja di perusahaan multinasional dan hanya pulang 2 atau 3 kali dalam setahun. Pada tahap ini, semuanya tampak normal. Inkanjia mengernyitkan dahi, mencoba mencerna maksud tersembunyi sang pemimpin. Apakah latar belakang keluarga Shenmu terkait jaringan mata-mata? Tenang, aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun hasil penyelidikan menunjukkan orang tuanya sama sekali tidak memiliki jejak kecurigaan apapun. Bahkan,
Latar belakangnya terlalu bersih, sangat sempurna seolah mereka benar-benar hanya warga sipil biasa. Mereka sangat tertutup dan tak punya jaringan sosial, bahkan jarang berkomunikasi dengan putranya sendiri. Antara mereka berdua sudah gila, atau menyembunyikan rahasia mengerikan di balik topeng kesempurnaan. Ada rahasia kelam yang terkubur dalam, bahkan deteksi intelijen negara pun tak mampu menembusnya. Jika ini warga sipil biasa mungkin terasa aneh, tapi bagi unit tempur elit seperti Meli dan Lin Qingjia, dengan sumber daya tingkat tinggi, mustahil bagi mereka untuk tidak menemukan petunjuk apapun. Situasi ini jauh lebih mencekam daripada sekadar menemukan pengkhianat di kubu Chen Mo. Bayangkan, keluarga misterius ini tiba-tiba memiliki anak yang menjadi model yang tak pernah terdengar. Bagaimana mungkin? Penyelidikan latar belakang ini akhirnya dialihkan ke departemen lain. Tugas kita sederhana, membasmi konspirasi monster demi perdamaian. Shen Mu memang sangat kuat, saat ini dia kawan, tapi jangan biarkan dia menyentuh rahasia terdalam organisasi kita. Lin Qingjia mengangguk lalu memutus sinyal komunikasi. Saat itu, Su Qian masuk dengan tatapan tanya. Kak Lin, ada satu masalah. Menurutmu, apakah Chen Mu itu orang baik? Lin Qingjia langsung ke inti permasalahan tanpa basa-basi. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tergantung sudut pandangnya, Kak. Jika soal posisi, dia seharusnya berada di pihak kita. Instingku jarang meleset. Tapi soal kehidupan pribadi, pria tampan biasanya sangat pandai bermain. Chen Mu, sang penghancur dunia Kamen Rider Decade, menggunakan kartu untuk manuver tempur yang epik, kekuatannya memikat, namun saat ini Lin Qingjia dan Su Qian terus mengawasinya. Aku baru saja memberikan kartu kebaikan secara diam-diam. Tiba-tiba, aku tersedak saat berjalan pulang. Apa aku flu? Aku segera bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat. Di atas tempat tidur, antarmuka sistem muncul dengan daftar misi yang telah diperbarui. Misi tahap ini, jelajahi dunia dan bantai 5 monster tingkat elit. Hadiah, mesin dekader. Kendaraan eksklusif dekade yang bisa bertransformasi. Kendaraan ini bisa berubah menjadi model motor apapun sesuai dengan keinginan penggunanya. Artinya aku punya semua kendaraan rider. Sialnya, aku bahkan tidak punya surat izin mengemudi. Naik sepeda pun belum pernah. Sistem, kau pelit sekali. Kenapa hanya warisan bertarung yang diberikan? Kenapa warisan berkendara tidak diberikan? Sementara itu, di ruang kepala sekolah Genshin yang mewah, kabar buruk tiba. Stasiun pengiriman hancur total dan ratusan larva monster telah binasa. Keluarga Gulanci yang bekerja sama juga tamat. Banyak prajurit kuat yang tewas mengenaskan. Apa info ini valid? Bocah itu anggota grup G yang bisa melawan rider manapun? Meski dikepung pasukan elit dalam serangan skala besar, dia tak akan mudah ditaklukkan. Jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia pasti punya cara untuk meloloskan diri. Di depan meja, duduk pria tua gemuk dengan tatapan haus darah yang sangat pekat. Pria di depannya gemetar hebat karena tekanan aura intimidasi yang begitu luar biasa. Lapor. Informasi ini akurat. Baik kepala sekolah maupun sekretarisnya, sebenarnya mereka semua palsu. Mereka telah digantikan oleh Worm, serangga asing yang merancang konspirasi busuk di dunia ini. Tak ada saksi, tapi seekor worm peniru berhasil melihat sesuatu yang sangat menarik di jalan. Anda pasti tertarik, Guru Lin Qingjia memiliki status yang jauh lebih tinggi dari dugaan. Sekretaris itu menyerahkan setumpuk foto ke atas meja. Sang bos segera mengambilnya tanpa ragu. Foto-foto itu menunjukkan lokasi yang diblokir tim elit dalam kondisi hancur berantakan. Di sana, Lin Qingjia terlihat panik saat tiba di lokasi kejadian dengan terburu-buru. Dia lupa menyamar. Wajah aslinya tertangkap kamera worm yang kebetulan melintas di sana. Identitas agen rahasianya terbongkar. Wanita ini selalu lari pagi di tempat yang sama. Besok, habisi dia tanpa jejak. Pagi harinya, Lin Qingjia sudah tiba di taman tepi sungai. Mengenakan pakaian olahraga ketat yang elegan, dia terlihat menawan tanpa menyadari bahaya. Aku pun tiba di sana dalam wujud Kabuto, mengawasi wanita cantik itu dari kejauhan. Di depanku, sosoknya benar-benar mempesona. Aku baru menyadari betapa seksinya dia saat ini. Aku mendekat dengan cepat dan menepuk bahunya pelan. Namun, hal itu justru memicu insting tempur sang profesor. Refleks prajuritnya bangkit seketika. Dia berputar dengan tendangan tinggi yang sangat mematikan dan presisi. Gerakanmu hebat, Profesor Lin, ucapku. Mari kita mulai sesi latihan lari pagi ini sekarang juga. Serangannya bukan main-main. Tendangan maut itu mengarah tepat ke wajahku dengan kecepatan yang luar biasa. Orang biasa pasti sudah hancur, tapi untungnya aku sedang dalam mode evolusi ascension yang sangat kuat. Dengan mudah kuhindari lintasan serangannya, lalu kunonaktifkan zirah pelindung untuk kembali ke wujud asliku. Aku menangkap paha mulusnya dan memberikan sedikit tekanan. Sentuhan jariku membuatnya tersentak dalam sekejap. Dia berteriak kaget dan menarik kakinya dengan gusar. Matanya menatapku penuh amarah yang membara, namun, aura membunuh yang tadi meluap tiba-tiba lenyap. Beraninya dia mencoba menggoda sang murid utama.
Agar suasana tidak semakin canggung, Profesor Lin terbatuk kecil sambil memalingkan wajahnya yang memerah. Dia menunjuk trek taman. Hari pertama, mulailah dengan satu putaran untuk melatih koordinasi fisikmu. Mengendalikan zirah Knight bukanlah perkara mudah. Ada risiko besar dan energi yang akan terkuras habis. Kau harus belajar efisiensi energi, lakukan banyak hal dengan tenaga seminimal mungkin demi bertahan hidup. Penjelasan Profesor Lin sangat masuk akal bagiku. Aku pun mulai membuang pikiran iseng dan fokus berlatih. Kami tenggelam dalam latihan fisik yang intens, dengan sang profesor yang memimpin di barisan depan. Setengah jam berlalu, peluh mulai membasahi tubuh kami. Daya tahan fisikku kini benar-benar sedang diuji. Awalnya aku ingin menikmati pemandangan guru cantik yang berkeringat, namun sekelompok pria misterius mendadak muncul. Tatapan mereka penuh kebencian. Secara perlahan, mereka membentuk kepungan yang mengunci pergerakan kami di tengah. Detik berikutnya, kedok mereka terbongkar. Ternyata mereka semua adalah monster serangga asing yang menyamar. Profesor Lin, kau cukup pandai menyembunyikan identitasmu sebagai agen rahasia pasukan khusus, ejek mereka. Siapa sangka identitas hebat itu hanya digunakan untuk menyusup ke lingkungan sekolah yang tenang ini. Saat mereka menuntut penjelasan, barisan monster di depan terbelah, memperlihatkan sebuah celah yang mengerikan. 3 sosok muncul. Sang pemimpin mengenakan jas rapi dan kacamata hitam, tampak seperti pria berkelas. Namun aura bejatnya tak bisa disembunyikan. Di belakangnya, 2 sosok lain mengikuti dengan langkah tenang. Ada seorang kakek tua yang membungkuk serta seorang gadis berpakaian seksi dengan stoking hitam legam. Para monster rendahan ini telah membuang penyamaran mereka, kecuali 3 pemimpin yang tetap berwujud manusia. Wajah mereka terasa sangat familiar di ingatanku, tapi aku masih sulit untuk mengenali siapa mereka sebenarnya. Sambil tersenyum dingin, mereka berhenti berpura-pura. Karena kalian sudah tahu kami adalah serangga asing, maka direktur pasti salah satu dari kami. Bahkan Pak Wang, tukang bersih-bersih sekolah pun sama. Termasuk siswi berandalan itu. Tubuh mereka telah diambil alih. Apa rencana jahat kalian sebenarnya? Akhirnya aku mengerti. Pantas saja wajah mereka tidak asing lagi di penglihatanku selama ini. Ternyata mereka semua berasal dari SMA Jiansheng. Pria itu adalah sekretaris direktur yang sangat licik. Sedangkan Pak Wang yang dulunya terlihat sangat ramah, kini tak lebih dari monster haus darah. Mengingat betapa seringnya dia berbagi air dan rokok pada para siswa, bulu kuduku seketika merinding. Sungguh mengerikan membayangkan mereka sudah mengintai kami sedalam ini sejak awal mula pertemuan kita. Gadis nakal itu juga seorang siswi di sekolah kami, yang konon memiliki koneksi dengan dunia luar. Kini jelas sudah bahwa mereka semua adalah ancaman tingkat tinggi yang siap mencabik-cabik kami berdua. Pasukan elitmu telah membantai rekan kami. Sebagai penyusup, kau harus siap menerima konsekuensi mematikan ini. Apa ini pacarmu? Selera Profesor Lin ternyata unik karena menyukai pemuda ingusan seperti dia ini. Perasaan Profesor Lin campur aduk. Ketakutan dan amarah berkecamuk di dalam benaknya saat mulai dikepung. Dia terdiam 1000 bahasa, tak tahu harus merespons apa atas tuduhan konyol tentang hubungan kami tersebut. Masa bodoh dengan kesalahpahaman ini? Prioritas utama sekarang adalah mencari celah untuk bisa meloloskan diri. Beruntungnya, para serangga kiriman direktur ini sepertinya belum mengetahui identitas rahasia kami yang sebenarnya. Sekretaris direktur itu tidak langsung menyerang. Dia justru tersenyum licik sambil mengincar sesuatu dari tangan profesor. Monster dewasa terlalu banyak. Meski aku sanggup, perlindungan penuh bagi semua orang mustahil dilakukan. Mendengar itu aku hanya tersenyum tipis, lalu menyebutkan nama Kivala dengan nada penuh teka-teki. Tak kusangka makhluk kecil itu berani menghina wanita secantik dan sepintar dirinya sebagai seorang bajingan. Benar-benar selera buruk, sudah kubilang pada Kanja untuk tidak berlatih denganmu, kau bukan pria sejati. Sebelum sang profesor sempat bicara, suara menggoda bergema dari balik rimbunnya hutan yang sunyi itu. Seekor kelelawar muncul secepat kilat, bertengger di bahu Inquija dengan mata merah menyala penuh rasa hina. Cukup. Jangan bertengkar, situasi sedang kritis. Sekarang saatnya kita bersatu menghadapi ancaman dari luar. Sang incubus membelai lembut kepala Kivala. Seketika kelelawar putih kecil itu kembali mengepakkan sayapnya. Kali ini ia mendarat di telapak tangannya, diiringi teriakan khas yang menandakan ikatan kekuatan besar. Gelombang cahaya ungu berbentuk hati memancar, menyelimuti seluruh tubuhnya dan berubah menjadi zirah tempur Kivala. Tak jauh dari sana, seringai mengejek sang sekretaris mendadak sirna, wajahnya berubah menjadi sangat menjijikan. Dia hanya punya foto serangga peniru, tanpa sedikit pun info tentang transformasi Inquija yang mengerikan ini. Melihat zirah Kivala, tubuh sekretaris itu bergetar hebat, namun rasa takutnya seketika berubah menjadi gairah. 3 monster dewasa dan puluhan larva melawan 1 Kamen Rider. Keunggulan jelas berada di tanganku. Jika aku bisa menghabisi ksatria terkenal ini sekarang, inilah peluang emas bagi tim elit naga kita. Inilah kesempatan terbaik bagi agen rahasia kita. Bagus, jadi kau Kivala, jika saja aku tahu, meski harus membayar mahal,
Seharusnya aku melenyapkanmu sepenuhnya saat di sekolah menengah Jiansheng dulu. Tapi belum terlambat, wajah sang sekretaris mendadak berubah menjadi sangat buas dan penuh haus darah. Sambil melambaikan tangan dan tertawa sinis, tubuhnya mulai meliuk-liuk tak wajar, bersiap untuk berubah wujud. Sosok pria sopan itu lenyap, digantikan oleh makhluk biru laut mengerikan dengan antena panjang menjuntai. Antena keluar dari mata dan bahunya, tangan kirinya masih manusia, namun tangan kanannya berubah jadi capit. Aku segera mengenalinya, makhluk ini adalah spesies krustasea alien yang sangat berbahaya dari ruang angkasa. Kekuatan monster elit ini benar-benar berada di atas rata-rata. Secara bersamaan, dari kedua sisi di belakangnya, aura kegelapan mulai memancar dengan sangat kuat. Sang raja pembersih dan si kakak beracun melepaskan wujud manusia mereka, menampakkan monster belalang menjijikan. Zirahnya berwarna koklat kehitaman yang kusam, sementara yang satunya lagi berubah menjadi monster kunang-kunang. Tubuhnya bersinar hijau terang. Ada 3 elit di sini, bahkan 1 mini boss, tapi aku tak gentar. Sebaliknya, aku tersenyum puas. Misi sistem yang diperbarui kemarin mewajibkanku membantai 5 jenis monster berbeda. Demi mencapai level elit, inilah kesempatan sempurna karena mereka datang sendiri mengantarkan nyawa padaku. Ikut aku habisi Profesor Lin. Larva lainnya, kepung mereka dan tangkap bocah itu sekarang juga. Jadikan dia sandera. Ah, Profesor Lin, aku lupa bilang kalau aku ini bajingan yang sangat licik. Aku tak ragu berbuat curang. Apa kau peduli pada nyawa pacarmu ini? Teriak sang bos udang. Dia tertawa melengking tajam dan tiba-tiba menatapku sinis. Benar-benar, pria kecil yang sangat malang. Sayangnya, hari ini dia memilih target yang salah. Menganggapku lemah adalah kesalahan fatal yang akan dia sesali. Aku tak setuju. Dengan tautan mental ke ruang penyimpanan, aku siap memanggil perangkat Raider Imperial. Profesor yang biasanya tegas itu mendengar ucapanku dan tak mampu lagi menahan tawa ejekannya sendiri. Tawanya merusak citranya, namun sikap acuh tak acuhku justru membuat sang sekretaris semakin murka dan terhina. Dia kebingungan melihat reaksi kami. Padahal sebagai Kamen Rider, Inkuja seharusnya tahu betapa ngerinya monster ini. Meski dikepung puluhan larva dan elit, dia tetap tenang. Tapi kenapa pemuda ini juga tidak takut? Di dunia yang belum tahu keberadaan monster, reaksi mereka berdua benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Manusia biasa harusnya ketakutan, namun sedetik kemudian, aku menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan bagi mereka. Dia mengira aku hanyalah rider produksi massal, mengingat di seluruh wilayah Longxia hanya ada sedikit elit. Hanya ada 2 rider tingkat tinggi yang asli. Tiba-tiba, partikel cahaya mulai berkumpul membentuk sebuah sabuk. Sang sekretaris terpana, desain sabuk ini begitu megah dan belum pernah ia lihat sebelumnya di dunia. Ini bukan versi produksi massal. Sial, ternyata Inkuja adalah seorang Satria Rider tingkat tinggi yang legendaris. Apa kau juga petarung level tinggi? Sialan. Dalam sekejap, sekretaris direktur bertransformasi dan memicu aura kecemasan yang luar biasa. Itulah insting serangga tingkat tinggi. Melalui kartu transformasi serba bisa, bayangan cahaya memudar lalu bersatu kembali dengan epik. Akhirnya, dia bangkit dalam wujud dasar kaisar. Inilah transformasi sang satria pengendara dari jajaran elit organisasi. Satria bertopeng dalam kendali penuh. Dengan efek suara yang memukau dan siluet merah muda yang mencolok dari sudut manapun, terlihat jelas bahwa dia sangat istimewa. Padahal dalam informasi yang dikumpulkan sebelumnya, sosok ini tidak pernah terdeteksi sama sekali. Hal ini membuat sekretaris direktur semakin waspada. Kunang-kunang dan jangkrik lonceng, hadapi dia sekarang. Semua larva, bersiaplah. Bentuk tim dan habisi Inkuyenja terlebih dahulu. Kali ini jangan biarkan ada yang selamat, biar aku yang membereskan orang ini. Mari kita lihat kenapa dia merasa begitu superior. Sekretaris direktur melangkah maju sambil meneriakkan perintah tempur. Perlu diketahui, meski keluarga Inverta sangat banyak, proporsi yang berhasil mencapai tahap imago sangatlah rendah dan langka. Jumlah elit sejati sebenarnya lebih sedikit daripada Gamel, dan lainnya yang mampu berevolusi dengan tingkat kesuksesan tinggi. Aktifkan percepatan waktu clock up. Secara teknis, kekuatan ini sudah cukup untuk menandingi para ksatria bertopeng level tinggi. Anugerah dari kelompok spesial ini jauh lebih kuat dibandingkan performa sebagian besar zirah tempur pada umumnya. Oleh karena itu, meskipun sekretaris direktur merasakan firasat buruk yang mengganggu pikirannya saat ini, dia sama sekali tidak berniat mengubah rencana. Transformasi ksatria, Kabuto harus beraksi secara profesional, serang dengan clock up. Gerakan menarik kartunya sangat halus. Wujud sang kaisar berubah kembali untuk menghadapi ancaman para Invertas yang mendekat. Pertarungan ini harus diselesaikan dengan gaya profesional. Beraninya kau mengganggu kencan manisku, dasar monster bodoh, bersiaplah mati. Bayangannya melesat secepat kilat, berubah menjadi rangkaian gambar yang pecah dalam kecepatan tinggi yang mustahil diikuti mata. Kedua belah pihak mengaktifkan percepatan waktu secara bersamaan. Bentrokan maut pun dimulai saat mereka saling menerjang satu sama lain. Melihat situasi di sampingnya, Zirah Kivala tidak memiliki fungsi tersebut.
Ini sedikit sulit ditangani, untungnya dia memiliki segudang pengalaman. Begitu jangkrik dan kunang-kunang mendekat, dia segera berkomunikasi dengan mitra kelelawarnya untuk menyusun strategi pertahanan. Menggunakan kemampuan spesifik spesies mereka untuk menangkap jejak lawan dengan cara alternatif, mata mungkin tak melihat, tapi insting bicara. Seorang satria tidak melulu bergantung pada mata. Itulah pengalaman berharga saat melawan Invertas. Angkat tanganmu sekarang, 0. Pedang Kivala digenggam terbalik, menangkis serangan kunang-kunang dengan telak, lalu diikuti dengan putaran pinggang yang sangat mempesona. Dia mengangkat satu kaki dan condong ke samping, memberikan tendangan keras pada jangkrik Invertas sambil mematahkan serangan kedua imago itu. Namun sesaat kemudian, terdengar suara ringan yang bergema. Inverta telah mengacaukan kencanku, rasanya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku di sini bukan untuk menjadi teman latihanmu. Bagaimana bisa ini berubah jadi kencan? Inkuenja pun terganggu fokusnya secara tidak sadar. Memanfaatkan peluang itu, si saudara beracun berubah menjadi kunang-kunang. Palu hijau raksasa melesat jatuh menghantam dengan kekuatan penuh. Jangan khawatir, pacar kecilmu itu akan segera berada dalam kesulitan besar dalam hitungan detik dari sekarang. Kita akan membuat Inverta berkamuflase, dialah yang akan memberikan serangan terakhir padamu. Profesor, si saudara beracun benar, ayo serang. Tahan mereka berdua, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat untuk membantu. Namun, palu kunang-kunang Inverta belum sempat mendarat. Tiba-tiba, teriakan yang sangat akrab terdengar memecah suasana, lalu terlihatlah sosok Inverta yang mulai terdesak hebat. Inverta Udang yang merupakan sekretaris direktur beberapa detik lalu, kini meraung kesakitan dengan suara yang sangat mengerikan. Saat ini dia babak belur dan menggeliat kesakitan. Dada dan perutnya hancur amblas, bahkan salah satu antenanya patah tak bersisa. Mode percepatan waktu telah kugunakan. Dengan instrumen serangga yang sempurna, tak ada celah bagi musuh untuk melarikan diri. Aku meluncurkan selusin serangan yang memberikan rasa sakit membara. Lalu semuanya terfokus menjadi satu titik serangan yang menghancurkan. Dia menghantam dada dan perut secara brutal. Prosesnya tidak singkat, namun dalam keadaan clock up, semuanya terasa sangat instan. Itu hanya memakan waktu sekitar 2 detik saja. Akhirnya, dia melepaskan serangan pamungkas yang ikonik, sebuah tendangan ksatria. Rider kick sederhana tanpa variasi yang menghantam lawan, menghancurkan kemampuan rasial mereka secara paksa hingga tak berdaya. Serangan itu menyeretnya keluar dari mode percepatan waktu. Saudara beracun dan si raja pembersih jangkrik hanya bisa terpaku melihatnya. Semua orang tercengang. Ksatria merah muda yang mencolok ini ternyata juga mampu menggunakan kemampuan clock up yang luar biasa. Bahkan seorang pemimpin dari spesies yang sama pun tidak mampu menandinginya dan sangat sulit untuk memberikan perlawanan berarti. Meski memperhitungkan durasi percepatan waktu, kekalahan ini terjadi terlalu cepat. Memanfaatkan peluang, Inkuenja segera mengambil inisiatif serangan. Dengan kaki panjangnya yang lincah, dia meluncurkan tendangan maut ke arah si saudara beracun tanpa memberikan ruang napas. Ksatria merah muda, siapa kau sebenarnya? Dalam tim intervensi Longxia, identitas orang seperti dirimu sama sekali tidak pernah terdaftar. Personel seperti itu tidak ada, apalagi bisa berubah menjadi Zirah Kabuto. Apa hubungan sebenarnya antara kau dengan Inverta sekretaris itu? Dia perlahan bangkit dari jeratan rasa sakit, lalu melontarkan pertanyaan penuh keputusasaan saat mengira ksatria merah jambu itu adalah sang penunggang bertopeng. Aku tetap membisu dan waspada sepenuhnya. Sambil menjaga pertahanan, kupalingkan pandangan tajam ke arah yang mencurigakan itu. Tawa kecilku pecah dalam kesunyian. Apa kau masih ingin terus menonton? Keluar kalian semua. Mari kita habisi Garubabata dalam satu serangan telak. Bukankah hubungan kedua ras kalian terlihat sedikit terlalu mesra? Detik berikutnya, suara gesekan keras terdengar dari balik rimbunnya hutan. Pengamatanmu sangat tajam. Dalam pertempuran dahsyat kemarin, sepertinya kaulah yang menjadi bintang utama yang sebenarnya. Bukankah itu sang penunggang bertopeng yang legendaris? Namun, dengan kekuatan seperti itu, mustahil baginya untuk bisa menghabisi nyawa Gamel. Selain kemampuan manipulasi waktunya, mereka hanyalah sekumpulan sampah tak berguna. Tepat setelah ucapan itu, sebuah bayangan melesat membelah langit. Sesosok Gamele bersayap terbang dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh kehadiran seseorang dengan langkah kaki yang sangat ringan. Pria misterius bersyal muncul perlahan dari kegelapan. Lewat kata-katanya, dia tidak hanya membongkar rahasia stasiun pengiriman, tapi juga menunjukkan sikap dingin. Dia menunjukkan permusuhan yang nyata terhadap kaum Inverta. Situasi ini menunjukkan bahwa kerjasama mereka tidaklah sekuat yang terlihat. Klan Gamel sangatlah berjaya di era kuno yang agung. Jika semua anggota mereka adalah pejuang, maka kekuatan mereka takkan tertandingi. Namun kenyataannya, keturunan mereka yang berhasil dibangkitkan kembali saat ini hanya berjumlah beberapa ratus jiwa saja. Itulah sebabnya sang raja tersembunyi memilih untuk bersekutu dengan Inverta, meskipun populasi Imago yang memiliki kekuatan tempur sangatlah langka. Kedua belah pihak tampak saling melengkapi dengan sempurna. Satu pihak memberikan dukungan militer,
sementara yang lain menyediakan tenaga bantuan tingkat menengah. Berhati-hatilah, Aba. Makhluk itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Zirah Kabuto memiliki efek pengikat yang sangat kuat bagi bangsaku. Inilah saatnya sang kolaborator misterius menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Sang sekretaris direktur tampak kebingungan dan mematung selama beberapa saat. Namun perlahan, dia mulai memahami rencana tersembunyi yang sedang terjadi. Direktur merasa ragu untuk memimpin tim sendirian, karena itulah dia memanggil sekutu kuat untuk mengamankan posisi dalam pertempuran ini. Mereka segera mengambil posisi tempur di garis depan. Sang sekretaris pun langsung mundur untuk menjaga jarak dari medan konflik. Dia menempatkan pasukan belalang dan kunang-kunang di sisi sayap untuk mengunci pergerakan musuh agar tidak bisa melarikan diri tanpa menggunakan kemampuan khusus. Pergerakan mereka sangat mudah untuk dihentikan. Aku mengamati kemunculan monster baru itu dengan penuh gairah bertarung yang membara. Makhluk yang terbang di angkasa itu pasti sejenis inverta tipe burung hantu, meski aku tidak begitu ingat dengan nama aslinya. Namun yang berada di tanah itu sangatlah istimewa. Namanya adalah Garubabata, antagonis langka yang memiliki kekuatan menyerupai seorang kesatria. Dia adalah musuh bebuyutan yang menggunakan basis zirah legendaris nomor 1. Mari kita gunakan kekuatan kekosongan untuk melumat para inverta itu. Setelah ledakan monster kura-kura kemarin, sistem memberikan hadiah berupa mode berkendara yang belum sempat aku uji coba kekuatannya. Disertai cahaya redup yang menyelimuti tubuhnya, dia berubah wujud kembali menjadi sang penunggang bertopeng berwarna ungu yang gagah. Kusambar kotak kartu di pinggan dengan gerakan cepat dan gesit. Selembar kartu sakti kini telah berada di genggamanku. Kartu terpasang sempurna dan suara transformasi pun bergema, Kamen Ride Kuga. Sang kesatria kini telah membangkitkan bentuk tempur yang baru. Untuk menghadapi para elit klan Gulangki, sepertinya kartu inilah yang paling pantas untuk menghancurkan kalian semua. Sambil berbicara, kutatap mereka dengan penuh intimidasi. Kalian semua hanyalah poin pengalaman bagiku. Shenmue, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kuga memiliki wujud baru. Sang profesor yang berwibawa tampak terkejut melihat transformasi zirah yang sangat tidak terduga tersebut. Aku hanya menoleh sekilas tanpa minat yang berarti, sementara dia langsung tersentak menyadari rahasia di balik kekuatan yang hebat ini. Di dunia yang telah hancur oleh wabah monster inverta, umat manusia telah meneliti asal-usul kuno untuk menciptakan zirah pelindung yang kuat. Kebangkitan klan Gulangki dari tidur panjang era purba secara alami memicu kemunculan sabuk legendaris Kuga di masa sekarang. Namun pertanyaannya, mengapa kau yang memegang kekuatan itu? Kau hanyalah penipu busuk yang mencoba meniru identitas kami. Kemampuan meniru yang kau miliki memang luar biasa, tapi kau takkan pernah bisa menandingi kekuatan asli yang kami miliki. Aku, Garubabata, akan menunjukkan kepadamu seperti apa wujud dari seorang pejuang sejati yang tidak kenal takut. Amenel tetap berdiri kokoh dan tidak terpengaruh sedikit pun. Dengan penuh percaya diri, dia melontarkan deklarasi perang khas klan pejuang. Dia mulai bergerak menuju hutan sebagai bentuk tantangan bagi sang peniru. Gamel kuno itu memang diciptakan khusus untuk menghancurkan lawan. Garubabata adalah prototipe belalang yang memiliki insting berburu yang sangat tajam, dan haus akan pertarungan berdarah. Dia sangat suka memamerkan kemampuan berkendaranya yang luar biasa di hadapan semua orang demi menunjukkan dominasinya. Sambil melesat keluar dari hutan dengan motor hitam yang tajam, dia memberikan isyarat provokasi yang sangat merendahkan lawannya. Kesatria merah jambu, ayo bertarung denganku. Wajahnya dipenuhi kegilaan saat menantang kekuatan mode Kuga untuk berduel maut. Kejadian di depan matanya membuat Incajia benar-benar terpaku. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan keganjilan yang begitu luar biasa. Bahkan para imago yang berada di bawah perintah sekretaris direktur hanya bisa saling pandang dalam kebingungan melihat situasi ini. Semua terperangah melihat pergerakan Gulanji yang luar biasa berani. Jika ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa malah adu kecepatan? Pandangan semua orang tertuju pada mereka hingga melupakan pertempuran. Rasa penasaran menyelimuti benak mereka tentang akhir drama ini. Namun ekspresiku tampak kaku dan sedikit canggung. Aku terbatuk pelan untuk memecah keheningan yang aneh di tengah medan perang. Aku tidak punya SIM, dan warna ini namanya magenta. Satu kalimat itu langsung mengguncang suasana dan membuat Inquija tertegun. Inquija hampir kehilangan ketenangannya. Di balik kostum Quivala, dia hanyalah remaja yang baru lulus sekolah. Wajar jika belum bisa mengemudi. Kurang ajar. Siapa peduli itu merah muda atau magenta? Teriak Garubabata, seorang satria bertopeng tapi tidak bisa berkendara. Benar-benar konyol. Duduk di atas motor, dadanya kembang kempis menahan amarah. Rasanya seperti ada ledakan hebat yang menyesakkan paru-parunya saat ini. Para ksatria zaman sekarang sudah sangat merosot. Beruntung, aku membawa kendaraan spesialku sendiri untuk menghadapi kekacauan yang ada. Dengan rasa malu yang membakar, aku memutar setang motor kuat-kuat. Tak ada pilihan lain selain turun dan menyerjangmu secara langsung. Ujung logam tajam itu membidik tepat ke arah tubuhku. Kalian semua benar-benar tidak berguna dan sekumpulan orang payah.
Bagaimana kalian bisa menyebut diri sebagai ksatria bertopeng? Cepat panggil nomor 3. Garubabata berteriak histeris penuh dengan amarah. Sebagai makhluk yang terlahir dari model nomor 1, si monster belalang itu merasa terhina. Ksatria macam apa yang tidak bisa menyetir? Aku merasa sedikit malu, situasi ini sungguh gila. Rasanya seolah-olah akulah monster yang sebenarnya di dalam pertempuran ini. Segera kuambil kotak kartu dan menarik sebuah kartu baru. Inilah hadiah setelah menumbangkan monster kura-kura di stasiun kemarin. Cahaya bulan membangkitkan kekuatan besar, diiringi suara panggilan yang begitu memikat dan penuh dengan wibawa sang pahlawan. Zirahku bertransformasi kembali, meningkatkan aura tempur secara eksponensial. Inilah teknik pamungkas, peningkatan waktu universal yang sangat legendaris. Tendangan nuklir yang mampu menghancurkan segalanya. Kemarin, sang bos elit kura-kura itu telah menjadi korban dari kekuatanku. Kemenangan itu memicu munculnya misi darurat. Namun, mengapa hari ini tidak ada? Sepertinya kemunculan misi ini bersifat acak. Atau mungkin, setelah melewati level musuh ini, aku harus menantang lawan yang jauh lebih kuat untuk memicunya kembali. Aku bergumam sendiri sambil merenung tajam. Sementara itu, orang-orang di sekitarku masih membeku dalam keterkejutan yang luar biasa. Para invertas merasakan firasat buruk yang mendalam. Insting serangga mereka menjeritkan tanda bahaya yang sangat nyata dari dalam jiwa. Kekuatan itu terus meluap. Inquija menatap penuh rasa ingin tahu. Haruskah aku menyebut wujud ini sebagai wujud universal? Tadi, sabuk itu seolah berteriak mengumumkan wujud baru. Pola pada zirahku pun telah berubah total secara drastis dan dramatis. Ini jelas merupakan transformasi tingkat tinggi. Bahkan peningkatan waktu milik Cuboto pun tak pernah terdengar sehebat kekuatan ini. Inquija tak habis pikir bagaimana keajaiban ini bisa terjadi. Sementara itu, para imago di belakang mulai berkeringat dingin ketakutan. Sekretaris direktur menunduk dengan tatapan gelap yang mencurigakan. Tiba-tiba, dia melangkah mundur perlahan untuk mencoba melarikan diri. Seluruh tubuhnya berubah kembali menjadi wujud manusia tanpa tanda apapun. Dia bergerak dalam kesunyian yang mencekam dan misterius. Dia berbalik dan melesat ke dalam hutan. Serang bersama-sama. Habisi ksatria itu sekarang juga. Teriaknya mencoba memprovokasi keadaan. Sosok itu sengaja berteriak lantang. Tanpa berpikir panjang, Lucio sang jangkrik langsung menerjang maju dengan penuh amarah yang membara. Mereka mengepung dari 3 arah sekaligus. Bahkan si burung hantu Gulanji yang melayang di udara pun ikut menyerang Inquija. Taman itu seketika menjadi medan perang yang kacau. Inquija gemetar saat melihat sekretaris direktur menghilang dengan cepat dari pandangan. Dia melarikan diri dengan sangat cepat. Benar-benar pengecut yang hanya mementingkan nyawanya sendiri di saat situasi sedang genting. Mengkhianati rekan setimnya tanpa ragu sedikit pun. Saat ini, hanya dia yang benar-benar merasakan tekanan mengerikan akibat serangan itu. Aku menyadari perbedaan kekuatan di antara kami. Ingin kabur? Jangan harap semudah itu setelah apa yang kau lakukan tadi. Setelah membereskan Gulanji, giliranmu yang akan jatuh. Aku tetap tenang dan menjadi yang pertama menghadapi serangan Invertagame. Dalam mode peningkatan waktu, kekuatan fisikku meningkat tajam. Setiap sendi tubuhku dialiri energi penghancur yang sangat dahsyat. Kuangkat kakiku dan mulai berlari kencang. Saat jarak tersisa 10 meter, momentum kekuatanku sudah mencapai titik puncaknya. Aku melompat tinggi ke angkasa. Meski jangkauannya diringkas, teknik ini akan menciptakan kehancuran masif yang tak mungkin terelakkan. Aku tidak menggunakan jurus spesial. Aku hanya memusatkan seluruh energi murni ke kaki kananku untuk melancarkan satu serangan. Biar ku perlihatkan padamu, apa arti sebenarnya dari seorang ksatria sejati, teriakku lantang, hingga suaraku memecah langit malam. Invertagame meraung keras dan memacu motornya. Dia mengangkat bagian depan kendaraannya sambil melepaskan energi kegelapan yang sangat pekat. Aura hitam menyelimuti mereka berdua, menyatukan monster dan mesin menjadi satu senjata penghancur yang sangat mengerikan. Tanpa menghindar sedikit pun, benturan dahsyat terjadi. Tendangan berantai bertemu langsung dengan moncong motor yang melesat dengan sangat cepat. Titik kontak itu menjadi pusat ledakan energi yang luar biasa. Gelombang kejut raksasa tercipta, menggetarkan seluruh area pertempuran di sana. Bagian depan motor hancur berkeping-keping. Garubabata terpental jauh sambil menjerit kesakitan akibat serangan mematikan yang kuberikan. Meluncur ke udara, tanpa ragu kulepaskan mode berkendara sang ksatria bertopeng. Wujud asli sang kaisar pun bangkit kembali. Pedang kucabut secepat kilat dari slot kartu. Menggesek kartu, aliran energi mulai terkumpul dahsyat di bilah senjataku. Energi meledak hebat. Tebasan diagonal kulepaskan ke arah musuh, diiringi suara sistem sabuk yang terus meraung-raung. Serangan pemutus takdir, Dimension Slash. Targetku terkunci tepat pada sosok yang sedang melayang di angkasa itu. Teknik pamungkas, Triple D Dimension Slash. Seketika, belasan kartu raksasa muncul bagaikan bayangan Fata Morgana yang mengintimidasi. Pedang di genggamanku kian berpendar. Partikel cahaya berkumpul sempurna, menciptakan aura kehancuran yang tak terbendung lagi. Tekanan di sekitar makin menyisakan jiwa.
Dalam sekejap mata, aku melesat maju dengan langkah kaki yang sangat cepat. Aku sudah berada tepat di depan Garubabata. Pedangku menghujam keras ksatria amatir yang tampak sangat menyedihkan ini. Meledaklah berkeping-keping dari dalam. Menang atau kalah, hanya pemenanglah yang berhak menuliskan sejarah di bab ini. Aku berkomentar santai, namun tetap waspada. Masih banyak monster yang mengintai di balik bayang-bayang sekitar sini. Baru satu yang berhasil tumbang. Di sana, dua inverta pengecut itu tampak berjaga-jaga melindungi rekan mereka. Melihat Gulanji tewas mengenaskan, mereka gemetar hebat. Ketakutan itu menjalar ke seluruh saraf tubuh mereka secara instan. Langkah mereka terhenti seketika karena ngeri. Jika bicara soal kekuatan tempur, mereka bukan apa-apa bagiku sekarang. Level mereka bahkan di bawah Garuba. Sialan, sekretaris terkutuk itu malah melarikan diri lebih dulu meninggalkan rekannya. Si kakak beracun baru menyadari sesuatu. Sekretaris direktur yang seharusnya berjaga ternyata sudah menghilang tanpa jejak. Pengkhianatan ini sudah jelas terjadi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti situasi maut yang sedang mengintai mereka? Suara kutukan menggema di udara. Setelah menghabisi Gulanji dan kawanan belalang, energiku masih tetap meluap-luap tanpa henti. Kartu berubah menjadi Zirah Kabuto yang kokoh. Tidak ada waktu untuk berhenti. Perburuan sesungguhnya baru saja dimulai. Aktivasi peningkatan waktu. Dalam 2 detik saja, aku bergerak bagaikan kilat yang membela kegelapan malam dengan cepat. Ledakan beruntun memekakan telinga. Darah hijau pekat menyembur ke udara, menyisakan hanya 2 imago yang tersisa sekarang. Persiapan Rider Kick dimulai. Listrik biru membungkus tubuhku, seluruh energi terpusat pada satu titik serangan fatal. Kekuatan itu mengalir deras ke kakiku. Aku melesat ke arah si wanita beracun, melepaskan tendangan berputar ke kepalanya. Dia mencoba bertahan, tapi sia-sia. Dampak seranganku menghancurkannya berkeping-keping bahkan sebelum sempat terlempar jauh ke belakang. Inverta berbentuk jangkrik itu mulai panik. Tekanan mental yang kuberikan benar-benar menghancurkan nyali dan harga dirinya. Sambil mengerang ketakutan, dia mengepakkan sayap untuk kabur. Ide bagus, tapi sayangnya itu sudah sangat terlambat dilakukan. Dia lupa bahwa kecepatanku melampaui segalanya. Simulasi busur listrik mencapai batas maksimal untuk memburu mangsa yang lari. Aku melompat tinggi dalam mode percepatan waktu. Tepat di atas kepalanya, teknik Rider Kick siap mendarat sempurna. Tumitku menghujam keras kepalanya. Dia meledak di udara tanpa sisa, sementara aku mendarat dengan sangat solid. Tatapanku beralih ke arah lain. Sepertinya si burung hantu Gulan memberikan perlawanan yang cukup merepotkan di sana. Dengan kekuatan Profesor Lin yang terbatas, dia hanya bisa bertahan imbang melawan kelompok monster kelas bawah itu. Aku menonton duel itu dengan antusias. Lin tampak sangat terpojok, berjuang keras menahan gempuran musuh yang licik. Dia menggertakkan gigi sambil terus bertahan. Musuh memiliki keunggulan terbang serta serangan racun jarak jauh yang mematikan. Taktik gerilya yang sangat merepotkan. Apalagi, Zirah Kabuto miliknya memang tidak dirancang untuk pertarungan tingkat tinggi seperti ini. Dalam ingatanku, tipe Zirah itu memiliki potensi pertumbuhan rendah dan cenderung lebih lemah dibanding tipe yang lain. Tubuh Lin kini penuh dengan luka. Jika dibiarkan, dia mungkin akan segera tumbang dan tereliminasi dari dunia ini. Baiklah, saatnya pahlawan beraksi. Tetap dalam mode Kabuto, aku melesat cepat untuk mengakhiri tontonan yang membosankan ini. Mode percepatan waktu kembali diaktifkan. Dengan teknik Rider Kick, aku membuat seisi ruangan jatuh dalam keheningan total. Semua monster telah musnah menjadi abu. Tidak ada jejak yang tersisa dari para pengganggu langit yang menjengkelkan itu. Aku mendarat tepat di samping Lin, biar pahlawan menyelamatkan si cantik. Tapi kenapa kau bertarung seburuk ini, Profesor? Aku tersenyum mengejek ke arahnya. Lin hanya bisa terdiam meski hatinya sangat kesal melihat kesombonganku yang nyata. Dia tak berkutik karena faktanya aku menghabisi semua musuh, sementara dia kewalahan hanya menghadapi satu lawan saja. Melihat Gulanji tewas, dia menghela napas lega. Transformasinya dibatalkan, wajahnya penuh keringat sambil terengah-engah menahan lelah. Pertempuran hari ini terasa singkat namun sangat intens. Intensitasnya benar-benar menguras seluruh tenaga yang tersisa di tubuh. Sekretaris itu lari sangat cepat, aku harus mengejarnya. Namun tiba-tiba, suaraku terhenti karena merasakan sesuatu yang aneh. Aku menangkap kilatan kejutan di matanya. Persepsiku mendeteksi ancaman baru yang muncul melalui kemampuan sensor radar kecilku. Jejak target tertangkap di hutan. Kupikir dia akan memicu clock up untuk melesat menjauh secepat kilat. Tapi dugaanku meleset. Kehadiran sekretaris direktur di pinggir taman menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Ternyata bukan warga biasa, melainkan sosok Kamen Rider. Padahal sebelumnya kau bilang hanya ada 2 orang saja. Di seluruh divisi pusat, kemunculan aura baru ini membuat situasi semakin panas dan sangat menarik untuk diikuti. Wujud Pegasus terlihat di dekat pagar taman. Ling Ying, sang sekretaris, berusaha melarikan diri dengan kondisi sangat kacau. Setelah lolos dari maut, dia berniat menyusup ke lorong kota,
demi menghindari kejaran bencana yang terus mengintai. Rencananya adalah membaur di keramaian dan bersembunyi. Namun, takdir berkata lain sebelum dia sempat menarik napas. Siapa sangka? Belum sempat bernapas lega, sesosok bayangan gesit sudah menghadang tepat di hadapannya secara tiba-tiba. Sebuah siluet lincah mendekat dengan kecepatan tinggi, memotong jalan pelariannya tanpa ada peringatan sedikit pun. Dibalut seragam tempur rimba, wajahnya tampak dingin penuh tekad, matanya memancarkan aura keganasan yang melampaui monster manapun. Manusia payah, minggir. Bentak sang sekretaris yang sedang naik pitam karena jalannya diblokir dengan sengaja. Getaran ledakan dari balik pepohonan membuat nyalinya menciut. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Dalam kepanikan, dia berubah kembali menjadi Inverta. Capit raksasanya terangkat tinggi, siap mencabik siapapun di depannya. Pikirannya licik, bunuh manusia ini, lalu curi identitasnya agar bisa menghilang tanpa jejak dari kejaran musuh. Instingku tak pernah salah. Ternyata para Inverta ini masih saja bersikap sombong meski nyawa mereka di ujung tanduk. Ayo bertransaksi. Beritahu aku apa yang terjadi di taman, dan mungkin kau bisa bicara sedikit lebih jujur. Saat monster 82 itu menyerang, pria perkasa itu tak bergeming. Dia malah tertawa penuh dengan penghinaan. Kata-katanya membuat sang sekretaris kebingungan. Kenapa manusia yang dia temui hari ini sama sekali tidak merasa takut? Ada firasat buruk yang merayapi benaknya. Seharusnya manusia gemetar ketakutan saat melihat wujud mengerikan seperti ini. Tapi waktu terus berputar. Dia tak boleh kalah sekarang, apalagi tertangkap oleh pemburu tingkat tinggi tersebut. Sial. Tak mungkin dia bertemu rider kelas atas lagi. Jika nasibnya seburuk ini, dia pasti akan mati. Capit biru raksasa menebas dalam jarak 2 meter. Di detik terakhir, pria itu memanggil sabuk perubahannya dengan tenang. Serangan pertama berhasil dihindari. Armor hijau dengan aksen hitam mulai menyelimuti tubuhnya secara otomatis dan presisi. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus zirah perkasa. Dia telah bertransformasi sepenuhnya menjadi wujud form Pegasus. Dengan satu tendangan kilat, dia menghempaskan targetnya. Inilah kekuatan sejati dari sang ksatria bertopeng yang legendaris. Kuga fase angin. Secara teori, ini bukan evolusi, tapi keseimbangan datanya jauh melampaui model standar lainnya. Indra keenamnya meningkat tajam. Ini adalah pilihan paling optimal untuk menghadapi Inverta dengan kemampuan manipulasi waktu. Pria ini adalah veteran berpengalaman. Dia segera mencabut pistolnya dan bersiap melepaskan serangan pamungkas yang mematikan. Pistol itu berubah menjadi arbales Pegasus. Satu tembakan panah cahaya melesat, memukul mundur sang sekretaris hingga terpental. Kau juga Kamen Rider? Mustahil. Bagaimana mungkin makhluk sepertimu bisa dianggap sebagai seorang ksatria sejati? Hanya produk massal? Mendengar ejekan telak itu, kewarasan sang sekretaris langsung meledak dalam amarah yang hebat. Jangan bercanda. Dia berteriak putus asa, bersiap melakukan serangan bunuh diri demi mempertahankan harga diri terakhirnya. Namun, Kamen Rider baru itu justru memancarkan kilatan cahaya tipis yang terasa sangat mengintimidasi dan tenang. Disebut sebagai produk massal oleh rider tingkat tinggi adalah penghinaan paling menyakitkan bagi martabat seorang petarung. Kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Nada bicara pria misterius itu tetap datar, tanpa emosi sedikit pun. Namun tiba-tiba, aura haus darah meledak dari tubuhnya. Ketenangannya berubah menjadi badai kehancuran yang sangat mengerikan. Arbalest Tiama beraksi. Panah meluncur bak meteor, mengunci target dengan kekuatan dahsyat setara imago yang berevolusi. Tak ada jalan untuk menghindar. Tubuhnya tertembus paksa dan terhujam ke tanah dengan dentuman yang sangat keras. Katakan padaku, apa artinya kesombonganmu sekarang? Meski berwujud monster, rasa sakit yang dia rasakan tetaplah nyata. Daya tahan tubuhnya mungkin kuat, tapi rasa sakit ini tak tertahankan. Ini tawaran terakhir, bicara atau mati. Suara pria itu berat dan penuh ancaman kematian. Dia melangkah perlahan mendekati sekretaris direktur yang sudah sekarat. Kakinya menginjak luka bekas panah itu dengan sadis. Dia sengaja menghindari titik vital agar mangsanya tetap hidup. Kau memang kuat, tapi sayangnya. Musuhku yang lain jauh lebih mengerikan daripada sampah sepertimu sekarang ini. Aku menyerah. Aku tak bisa menang. Dia mengaku telah mengkhianati rekan-rekannya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sebagai sekretaris direktur, dia merasa dikutuk. Pengkhianatan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap bernapas. Baru lari sekejap, kenapa mau terasa begitu dekat? Sial, aku malah bertemu sosok mengerikan itu. Dia bisa bertransformasi? Zira dengan aura sedahsyat ini mustahil hanya sekadar produk massal biasa. Aku tak mengerti, tapi bajingan Inverta bernama Phil itu benar-benar licik dan penuh tipu daya. Dia sengaja memancing kebencian. Di balik situasi genting ini, niat busuknya mulai tercium sangat tajam. Entah kekuatan apa ini, tapi aku takkan membiarkan dua pengecut itu lolos begitu saja. Mari bertarung sampai mati. Dengan begitu, jalan bagi rencana masa depan sukuku akan jauh lebih mudah. Detik berikutnya,
Anak panah melesat tepat mengincar kening. Menarik, satu lagi lawan yang menantang maut. Si ksatria bertopeng Shenmu. Rumornya dia mampu meniru Kabuto dan memanipulasi aliran waktu sesuka hati. Tak heran dia bisa berubah, tapi berani mengaku lebih kuat dariku. Provokasi yang sangat luar biasa, taktik yang sangat kuno, tapi cukup memicu semangatku. Jika Shenmu memang sehebat rumor itu, kenapa dia membiarkan Inverta lolos? Saatnya menguliti identitas dan masa lalu yang dia sembunyikan rapat. Ini tugas penyelidik. Sebelum sekretaris direktur tiba, kata-kataku pasti sudah merasuki seluruh pikiran dalamnya. Sebagai ksatria yang angkuh, dia takkan sudi melihat ada orang lain yang jauh lebih hebat darinya. Musnahkan musuh, tanggalkan zirah, lalu kembali jadi manusia. Dia pun melangkah mantap menuju kegelapan hutan. Berkedok penyelidikan, aku akan memberi pelajaran berharga pada sosok kosong yang ada di hadapanku ini. Pria kekar ini anggota elit Longxia, tim King Feng yang melegenda sejak monster pertama kali muncul. Dia veteran angkatan pertama. Mau itu Inka Jia ataupun rekan dari zona lainnya, semua menghormatinya. Mereka semua wajib memanggilnya senior. Jika Shenmu berniat baik, kita bisa melakukan pertukaran informasi. Tapi jika dia menyimpan niat jahat, maka hanya kematian yang akan mengakhiri duel berdarah ini. Itulah alasan King Feng dan tim operasi khusus pusat tiba di lokasi ini kemarin sore. Mendapat sinyal darurat si kelelawar, dia datang sendiri demi menunjukkan martabat sebagai ksatria sejati. Menolong Inka Jia hanyalah bonus. Hasrat bertarung melawan Shenmu adalah motif utama yang sebenarnya. King Feng muncul dari balik pepohonan, merasakan aliran energi yang sangat kacau dan tak stabil. Matanya tertuju pada Inka Jia yang terluka. Kau Shenmu, kan? Sang ksatria magenta yang misterius. Aku dari Biro Pusat Longxia, ksatria bertopeng Sora. Kau kini berada dalam pengawasan tim elit kami. Bekerja samalah dalam penyelidikan wajib ini, atau kau bisa memilih untuk melawan dan hancur seketika. Lagi-lagi aku disebut magenta. Sambil memapah Inka Jia yang lemas agar bisa beristirahat sejenak, kutatap matanya dalam-dalam. Tanpa kata, hawa bertarung yang dia pancarkan terasa sangat mencekam dan pekat. Namaku Magenta. Jika dia ingin menantangku, aku takkan lari dari pertarungan epik yang mendebarkan ini. Akan kubongkar kedoknya sekarang juga. Sebagai sang penghancur dunia, tantangan ini adalah takdir yang kunanti. Partikel cahaya mulai berpendar, membangkitkan kekuatan magenta yang sanggup menggetarkan seisi bumi dan langit. Kau cukup cerdik. Inka Jia rupanya berhasil melatih murid yang sangat berbakat, puji King Feng sinis. Harusnya suasananya bisa lebih tenang, tapi mendengar Inverta bilang kau bisa menjadi seorang ksatria sejati. Disamakan dengan ksatria produksi massal sungguh sebuah penghinaan. King Feng pun mengangkat bahunya dengan angkuh. Tanpa banyak bicara, dia langsung memasang sabuk ksatria bertopeng yang sudah melingkar erat di pinggangnya. Aura membunuh meledak hebat. Inka Jia berteriak panik berusaha keras menghentikan pertumpahan darah yang sia-sia. Tuan, bicaralah dengan kepala dingin. Paman Li pasti sudah memberikan laporan resmi tentang keberadaan dia. Kita harus bekerja sama. Dia sudah membasmi banyak monster, sekarang bukan waktunya untuk saling bertarung. Inka Jia sulit memahami ego lelaki, namun sebagai saksi mata, dia merasa sangat ketakutan sekarang. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatanku, bukan hanya zirah yang berevolusi, tapi jiwaku pun ikut bangkit. Jika duel ini terjadi, King Feng punya peluang kalah 99%. Tapi niat itu, peringatan itu diabaikan sepenuhnya. King Feng malah tersenyum angkuh dan memberikan isyarat tantangan dengan tangannya. Baiklah, aku akan bersabar. Akan kuberikan waktu bagimu untuk memulihkan seluruh tenaga yang tersisa. Pulihkan dirimu sampai benar-benar bugar. Setelah itu, barulah kita tentukan siapa yang pantas jadi pemenang. Duel ini bukan sekadar tugas resmi markas, tapi juga tentang kehormatan pribadi yang harus dipertaruhkan. Petinggi Onxia tak peduli siapa Shenmu, mereka harus segera memetakan batas kekuatannya. Atas perintah para pemimpin tertinggi, aku dikirim ke sini untuk bersiap menghadapi segala situasi. Tenanglah Kuijia, ini hanyalah latihan pemanasan rutin, tak perlu kau hentikan pertunjukan ini. Rencana sang guru untuk mencairkan suasana pun hancur lebur, ia terpaksa duduk dengan pasrah. Lakukan sesuka kalian. Shenmu, kendalikan dirimu, jangan sampai kau melampaui batas yang ada. Awalnya ia ingin mereka menjaga harga diri rekan setim, namun keberadaan King Feng membuatnya ragu. Mengatakannya secara langsung terasa tidak enak. Lagi pula energiku masih meluap-luap sejak tadi. Jika ingin menyerang, lakukanlah sekarang. Mari kita lihat apa kau cukup pantas mengukur kekuatanku. Benar-benar sombong. Sang Mas Strider ini ternyata jauh lebih angkuh daripada King Feng sendiri. Sikapnya sungguh menyebalkan, aku takkan memberinya ampun. Ia pun mengangkat tangannya, memberikan isyarat tantangan. Wajah King Feng memerah seketika, ia memegang sabuknya dengan mantap meski tanpa suara transformasi. Zirah tempur langsung menyelimuti